definisi sistem, kita tulis sistem adalah komponen-komponen berkaitan dan seterusnya. Jadi tugas mahasiswa mencatat, dosen tugasnya mendikte atau menjelaskan di papan tulis. Penjelasan di papan tulis kita salin ke catatan kita. Nah, sekarang tidak ada lagi seperti itu. Mahasiswa sekarang bisa dengan adanya kemajuan teknologi, mereka bisa belajar dengan menggunakan gadgetnya dari mana saja. Jadi sumber belajar itu kalau dulu hanya dari buku, hanya dari guru atau dosen, sekarang sumber belajar bisa ada di mana saja. Dunia ini penuh dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Mulai dari blog, media sosial seperti Twitter, YouTube, Facebook, dan yang lain-lainnya. Media-media sosial ini penuh dengan ilmu apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat ingin tahu tentang sesuatu, tentang pembelajaran kolaboratif misalnya, dengan mudah kita bertanya pada Google, dan di sana ada banyak contoh-contohnya dan sebagainya. Bahkan kalau kita mau presentasi misalnya, kita bisa cari bahan-bahan presentasi di Google, itu begitu banyak kita bisa download. Kalau kita tipenya orang yang auditori atau visual, kita bisa nonton berbagai macam pengetahuan yang ada di YouTube. Jadi pengetahuan kalau zaman dulu itu mahal, harus bayar. Sekarang ini bahkan sampai ke depan itu pengetahuan itu gratis. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar apa saja, cari di YouTube. Semua mahasiswanya gratis. Bayarnya kapan? Bayarnya adalah kalau dia mau dapat ijazah baru bayar. Kalau untuk dapat ilmu tidak bayar, tapi untuk dapatkan ijazah, pengakuan baru dia bayar. Nah, tren ke depan adalah seperti itu. Kenapa? Karena sumber pengetahuan ini ada di mana-mana. Jadi jangan kita tuh merasa kita punya ilmu paling hebat sendiri, kita umpet-umpetin. Tidak, di dunia cyber sana banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan. Termasuk kalau banyak kan para dosen yang kalau punya PowerPoint, wah diumpetin, orang nggak boleh. Tapi kalau saya, PowerPoint saya nanti, yang contohnya PowerPoint yang hari ini, nanti bisa di-download dari cloud, silakan. Terkenal dengan nama-nama. Nama nomenklatur itu berbasis dari ilmu pengetahuan. Dengan kita mengetahui ini namanya apa, itu adalah awal dari ilmu pengetahuan. Artinya apa? Bahwa pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia gratis. Karena itu seharusnya manusia tidak boleh menjual ilmu pengetahuannya kepada orang lain. Nah, ini kesalahan besar di pendidikan kita adalah kita ini menjual ilmu pengetahuan kita kepada orang lain. Harusnya pengetahuan itu gratis. Tapi kalau mau dapat pengakuan sertifikat itu, karena sertifikat itu adalah mempertaruhkan reputasi dari yang membuat sertifikat, maka dia harus membayar. Makin berreputasi, makin mahal bayar. Nah, sehingga saya bayangkan nanti suatu saat kampus-kampus itu, mahasiswa datang ya silahkan, nggak usah bayar. Tapi ketika mau wisuda, mau dapat ijazah, baru dia bayar. Nah, jadi sumber pengetahuan dari mana saja. Yang berikutnya lagi adalah, karena sumber pengetahuan ada di mana saja, dan kemudian murid-murid kita atau mahasiswa kita dari generasi C, ada perubahan juga dalam cara pembelajaran. Kalau zaman dulu kita belajar cukup dengan membayangkan saja, kita dulu tuh sebenarnya generasi tua ini adalah paranormal semua. Bisa membayangkan. Bayangkan misalnya kita diajarkan tentang tentang astronomi misalnya. Kita diajarkan planet, ada matahari, Venus, Mars, bumi dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah lihat, tapi kita disuruh menghayal dan kita bisa menghayalkan. Atau lebih hebat lagi, dulu saya masih ingat, masih SMA dulu ada pelajaran namanya stereometri. Kalau geometri gampang kan, karena 2 dimensi. Kalau stereo itu kan 3 dimensi. Bayangkan kita harus berimajinasi membayangkan benda 3 dimensi. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa, anak-anak itu maunya adalah dengan alat-alat peraga seperti ini. Jadi alat peraga misalnya alat peraga manusia di pojok kiri bawah, atau alat peraga mengenai pergerakan dari space shuttle ada di pojok kanan atas. Jadi
pembelajaran itu sifatnya seperti main game. Makanya disebut sebagai gamification. Gamification itu adalah bagaimana kita merubah materi pembelajaran kita menjadi permainan sehingga menarik bagi anak-anak itu dan lebih mudah dipahami. Di pembelajarannya juga, kalau zaman kita dulu kan, kita datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pulang ke rumah mengerjakan PR. Anak zaman sekarang maunya dibalik, maunya itu belajar di rumah atau di mana saja, karena sumber pembelajaran kan ada di semua tempat tadi ya. Tapi kalau ke sekolah itu tinggal mengikuti ujian, tinggal mengikuti tes, tinggal mengerjakan tugas. Itu maunya anak-anak kita zaman sekarang seperti itu. Tidak lagi anak-anak kita itu maunya belajar di rumah. Nah, sehingga timbullah konsep-konsep yang nanti mungkin menjadi salah satu bentuk pembelajaran, tapi karena skop kita bicara mengenai pembelajaran kolaboratif, kita tidak bahas mengenai. Nanti ada pembelajaran namanya on-demand learning, atau belajar kapan saja, di mana saja, atau ubiquitous, pembelajaran ubiquitous ya. Ada pembelajaran classroom yang terbalik, inverted classroom. Ada pembelajaran blended. Ada classroom yang flip, yang ditukar. Ada peer instruction dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kelas-kelas nanti berubah. Tetapi karena, sekali lagi, karena skop kita tidak membicarakan ini, saya tidak bahas secara dalam, saya hanya perkenalkan. Nah, sehingga kita sebagai guru, itu harus berubah. Tadi kan dikatakan di depan harus berubah. Berubahnya seperti apa? Kalau dulu, guru itu ada di atas murid. Murid kalau nggak nurut sama guru, wah, bisa kualat tuh, bisa dosa. Kalau mahasiswa berani membantah dosen, biarpun dosennya salah, bisa dikeluarkan dari kelas. Jadi, saya masih ingat waktu saya kuliah dulu, salah seorang dosen saya waktu saya kuliah di ITB, dosen saya itu ketika menurunkan sebuah rumus salah, turunannya itu salah. Saya angkat tangan, saya katakan, Prof, maaf itu rumusnya salah. Bukannya dia berterima kasih, apa yang dilakukan? Dia menoleh ke saya, dia bilang, yang dosen saudara apa saya? Dia bilang, yang dosen bapak. Kalau gitu yang keluar saudara apa saya? Ya terpaksa saya keluar, karena kalau beliau yang keluar satu kelas akan merugikan semua. Jadi zaman dulu begitu, dosen adalah pemegang kebenaran tertinggi. Makanya di sekolah-sekolah kita masih ingat dulu ketika kita kecil dulu, kalau orang tua kita memberi nasihat apa-apa, kita sering membantah. Kita membantahnya apa? Kata bu guru, nah, kita selalu pakai kata bu guru atau kata pak guru. Bu guru atau pak guru itu adalah pemegang kebenaran yang ada di otak kita, yang lain salah. Tetapi, dan kita ini posisinya adalah guru di atas, murid di bawah, jadi 1-0. Tapi kalau sekarang tidak lagi, antara guru dengan murid itu setara. Guru tidak lagi menjadi penguasa kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Ilmu itu bisa datang dari mana saja. Ilmu bukan hanya datang dari guru. Ilmu bukan hanya datang dari textbook, tapi ilmu bisa datang dari semua yang ada, apalagi kalau kita bicara dunia digital. Di jagat raya digital itu ilmu pengetahuan ada semua. Mulai dari yang yang baik-baik, misalnya cara menanam buah tertentu, cara merakit sebuah benda, cara bermain musik, sampai yang nggak karuan seperti cara membunuh ada di sana. Cara membuat racun juga ada. Cara membuat bom juga ada. Jadi ilmu baik ilmu yang sesat sampai ilmu yang halal, semuanya ada semua di sana. Dunia cyber ini tidak bisa kita batasi. Jadi guru tidak lagi sebagai pemegang kebenaran tunggal, tetapi kebenaran ada di mana saja. Sehingga guru tidak bisa memposisikan dirinya berada di atas mahasiswa. Nah, karena itu, kita harus melakukan perubahan paradigma pembelajaran kita. Sebagai guru, harus kita melakukan perubahan paradigma pembelajaran. Nah, perubahan paradigma pembelajaran ini sebetulnya dulu sudah pernah dirintis oleh Ki Hajar Dewantara, yang menurut saya itu sangat valid meskipun untuk kondisi zaman sekarang. Jadi, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara pada beberapa abad yang lalu itu sebenarnya sangat valid dengan kondisi sekarang. Hanya dulu mungkin beliau lahir terlalu cepat, sehingga apa yang diajarkan itu banyak tidak bisa kita tidak sadari, tidak pahami sampai akhirnya terjadi pandemi virus ini. Jadi
ada paradigma perubahan paradigma. Kalau dulu pembelajaran itu ada berdasarkan tabula rasa, artinya apa? Bahwa manusia itu punya insting untuk ini. Tapi kalau sekarang itu paradigmanya adalah konstruktivisme. Jadi mahasiswa belajar atau murid belajar harus berbentuk dengan pendekatan konstruktif. Kemudian yang kedua adalah kalau dulu murid itu hanya menerima saja, hanya mendengar, mencatat. Jadi dulu tugas murid mendengar dan mencatat. Tugas guru adalah bicara dan mendikte. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Sekarang murid adalah yang harus aktif membangun sebuah konsep. Konsep dari yang diajarkan dia harus paham. Kenapa? Karena kalau kita hanya mendengar orang mengajarkan, itu hanya 10% yang masuk di kita. Kalau kita mempraktekkan, itu mulai naik menjadi 34%. Tapi kalau kita membangun sendiri konsep, maka ilmu atau pengetahuan yang masuk ke otak kita itu akan 80% lebih dari itu. Bahkan bisa lebih dari itu. Jadi kita harus dan mahasiswa aktif membangun konsep-konsep keilmuan yang dia pelajari. Nah kalau yang dulu itu guru yang aktif, jadi guru itu mengerjakan semua, dikerjakan oleh guru. Gurunya, makanya guru itu harus menggurui. Kenapa? Karena dia harus aktif, ngomong, ceramah. Nah kalau sekarang dibalik, justru murid yang harus aktif. Guru menjadi fasilitator. Murid yang harus aktif mencari sendiri. Makanya ada pendekatan eksperimentasi, konfirmasi, pendekatan semacam itu di dalam pembelajaran. Ya. Nah, kok jadi kuning sih warnanya. Kemudian, kalau dulu adalah guru itu lebih kepada bingung mengajar apa, hari ini saya ngajar apa, tapi ke depan pertanyaannya bukan saya ngajar apa, pertanyaannya adalah murid-murid kita bisa apa. Makanya ada konsep namanya kurikulum berbasis kompetensi. Zaman saya kuliah dulu, itu kurikulumnya berbasis isi. Semua pelajaran diajarkan. Sehingga apa yang terjadi misalnya, dosen-dosen yang datang dari Amerika, dia bawa ilmu Indian, diajarkan ilmu India. Dosen yang datang dari lulusan Australia, dia bawa ilmu aborigin, diajarkan ilmu aborigin. Dosen yang dari Kanada, bawa ilmu Eskimo, diajarkan ilmu Eskimo. Tanpa perlu tahu gunanya pakai ilmu Eskimo, ilmu aborigin, ilmu Indian, ini ada gunanya. Yang penting ngajar. Jadi, lulusannya bisa apa nggak penting. Makanya banyak di antara generasi saya ya, mungkin generasi para dosen di sini nggak ada. Dulu kita diajari misalnya sarjana kayak saya lah, dulu S1 saya elektro ya, listrik ya. Saya sarjana elektro, tapi kalau radio saya rusak saya nggak bisa perbaiki. Atau teman saya yang sarjana mesin, mobilnya mogok, bingung dia. Kenapa? Karena yang penting adalah isi. Nah, ke depan pembelajaran tidak seperti itu lagi, makanya dibuatlah konsep-konsep kurikulum berbasis kompetensi, ada standar kualifikasi kompetensi nasional dan sebagainya. Kenapa? Karena yang penting nanti bukan lagi saya tahu apa, tapi saya bisa apa. Jadi murid kita bukan tahu apa, tapi bisa apa. Makanya kalau dalam ujian juga berbeda. Kalau zaman dulu kan kita diminta kalau soal ujian itu misalnya jelaskan ini, jelaskan itu, terangkan ini, definisikan ini. Itu adalah soal ujian zaman dulu. Soal ujian zaman ke depan adalah dengan apa yang didapat oleh mahasiswa, maka mahasiswa itu bisa membuat apa? Bukan mengingat, bukan menjelaskan, tetapi mampu apa yang bisa dilakukan. Bahkan kalau bisa mampu mengkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini terjadi perubahan paradigma dalam pembelajaran itu. Karena itu, tadi saya sampaikan di depan, apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu menurut saya menjadi sangat-sangat valid. Ki Hajar Dewantara mengajarkan 3 hal. Yang pertama adalah ing arsa sung tulodo, bagi yang tidak tahu bahasa Jawa ini artinya di depan kita jadi panutan. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah kita membangun motivasi. Tut Wuryandayani itu artinya adalah di belakang kita memberi restu. Ini yang sering saya kritik ya, Kementerian Pendidikan kita ini mengkorupsi ajarannya Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat logonya Kementerian Pendidikan itu hanya Tut Wuryandayani saja. Hanya dari belakang mengikuti saja. Padahal yang paling penting itu adalah yang nomor 1, menjadi teladan. Makanya yang terjadi apa? Pendidikan kita tidak menghasilkan orang-orang yang bisa menjadi teladan dari bangsa. Lulus dari pendidikan dari koruptor itu sebagian besar adalah sarjana. Bahkan koruptor itu makin besar kampusnya, makin terkenal kampusnya, korupsinya makin besar. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan ini.
mulai dari guru SD, guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, sampai dosen-dosen, itu tidak bisa menjadi teladan gara-gara Kementerian Pendidikan itu hanya fokus pada Tutwuri Handayani. Makanya kalau ada dari Kementerian Pendidikan yang mendengarkan acara hari ini, coba jangan dikorupsi, mulai tiga-tiganya harus diambil. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang kita memberi restu. Jadi jangan hanya kita di belakang mengikuti saja, tapi yang penting adalah juga menjadi teladan. Nah, ini adalah 3 esensi dari ajaran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Kita lihat dulu Ingarso Sultolodo, itu artinya di depan memberi contoh, jadi model. Jadi setiap dosen, setiap guru, pada tingkat apapun, harus bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya. Jadi kalau kita mengajarkan murid-murid kita untuk rajin belajar, maka kita harus rajin belajar. Kalau kita mengajarkan murid-murid kita untuk jujur, kita harus jujur. Kalau kita mengajarkan murid-murid kita untuk tidak korupsi, ya kita tidak boleh korupsi. Jangan sampai nanti jadi ledekan yang mungkin masih ingat ya, dulu ada iklan begini, katakan tidak, padahal korupsi, ya kan begitu kan masih ingat ya, halnya nggak ada dulu ya. Jadi katakan tidak pada korupsi, padahal ternyata katakan tidak padahal korupsi. Kan gitu. Kenapa? Kita sebagai guru pada tingkat apapun harus menjadi teladan. Nah, kenapa? Karena murid-murid kita, mahasiswa kita, itu terbangun kebiasaannya karena melihat contoh perilaku kita. Makanya saya selalu mengatakan dalam beberapa sesi pendidikan karakter terbaik adalah melihat guru-gurunya berperilaku baik. Jadi pendidikan karakter itu tidak perlu berbentuk mata pelajaran. Kan sekarang banyak kampus-kampus ada pendidikan karakter. Diajari jujur, diajari ini. Tapi tidak melihat keteladanan. Yang terjadi adalah hafalan. Sama seperti dulu kita ada pelajaran Pancasila, tapi karena bentuknya teori saja, akhirnya perilakunya sebenarnya tidak Pancasilais. Tapi kalau disuruh Pancasila, hafal 55 sila hafal. Bahkan kalau perlu 100 butir P4 hafal gitu. 100 butir-butir pengawalan Pancasila hafal. Tapi perilaku sehari-harinya kembali. Para pejabat yang sudah lulus penataran P4 itu. Ya korupsi juga, berarti kan tidak Pancasila hanya dihafal saja. Itu sama dengan kasus saya lihat di sini ada beberapa guru level dasar dan menengah ya. Pendidikan dasar misalnya pelajaran olahraga, pendidikan kesehatan jasmani, itu misalnya tentang pelajaran bola gitu, ya, sepak bola. Kalau zaman saya dulu itu langsung kita turun ke lapangan nendang bola. Kalau sekarang diajarin kan teori, ukuran lapangan bola berapa kali berapa. Kalau full kompetisi berapa bagaimana, kalau setengah kompetisi bagaimana, ya diajarin teori. Akibatnya apa? Yang menyebabkan prestasi olahraga kita jeblok adalah ketika pelajaran olahraga diubah menjadi pelajaran teori olahraga. Padahal namanya pelajaran olahraga ya langsung turun, gitu. Bukan teori-teori seperti itu. Nah, kembali ke sini, ini yang pertama, yaitu di depan kita menjadi teladan. Yang kedua adalah di tengah-tengah, kita menciptakan peluang atau memberi motivasi, memberi peluang untuk berprakarsa. Disinilah fungsi guru harus menjadi mitra yang setara dengan murid-muridnya. Kenapa? Karena dia harus menjadi fasilitator. Fasilitator itu memberikan fasilitas, menciptakan peluang. Fasilitas itu kan artinya, dalam bahasa Inggris artinya di samping arti peralatan, arti yang kedua adalah peluang. Jadi setiap guru pada tingkat apapun harus bisa menciptakan peluang-peluang untuk mahasiswanya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi belajar itu menjadi sebuah experience, menjadi sebuah pengalaman. Persis seperti ketika kita kecil, kita belajar naik sepeda. Itu adalah sebuah pengalaman. Bagaimana kita jatuh, bagaimana kita luka, bagaimana kita nangis, bagaimana kita berusaha menjaga kestabilan dan sebagainya. Itu adalah sebuah learning experience, sebuah pengalaman belajar yang akan teringat terus. Saya yakin Bapak Ibu guru atau dosen yang ada di acara seminar ini, ingat semua pengalaman pembelajarannya dulu. Tapi kalau sekarang, pendidikan kita sekarang tidak mementingkan itu. Yang penting adalah kompetensi sudah tercapai, ujian, lulus, gitu ya. Kalau yang nggak lulus lebih dari 30%, gurunya dipecat atau kepala sekolahnya dipecat. Yang penting adalah hal seperti itu. Bahkan ujiannya pun lebih fatal lagi. Ujiannya adalah multiple choice. Ujian multiple choice atau pilihan ganda itu adalah ujian yang mematikan kreativitas karena
dari 5 pilihan itu hanya satu yang benar, tidak ada kebenaran yang lain. Kalau tidak ikuti kunci jawaban ya salah. Artinya apa? Ujian seperti itu tidak menjadikan peran guru sebagai fasilitator, tapi lebih sebagai kayak mesin yang kalau nggak ngikuti bentuknya ya digiling oleh mesin tersebut. Nah, yang kedua adalah pengalaman juga untuk berkarya. Murid-murid kita, biarpun pada level yang paling rendah, murid PAUD atau SD, mereka ingin sebetulnya membuat sesuatu dan menunjukkan sesuatu. Kita masih ingat, ketika kita kecil, begitu bangganya kalau kita bisa membuat sesuatu, dan kemudian kita menunjukkan atau memamerkan yang kita buat. Yang kita buat mungkin jelek, ya, tapi kita begitu bangga dengan karya kita sendiri. Bahkan sampai lulus kuliah pun coba, Bapak Ibu, yang dosen di sini, rata-rata pasti sudah S2 sampai S3 ya, karena minimal S2 ya. Dulu kita menciptakan atau membuat namanya skripsi. Tapi coba lihat, dulu waktu kita membuat skripsi kita bangga betul dengan skripsi itu, kita merasa skripsi kita adalah sebuah mahakarya yang hebatnya luar biasa. Paling bagus di dunia dan akhirat. Nggak ada yang mengalahkan itu. Tapi begitu kita sekarang sudah sudah S3, coba baca lagi skripsinya. Mungkin kita malu, lihat skripsi kita sendiri, aduh, skripsi kita kok jelek banget gitu ya. Tetapi itulah alami dari manusia seperti itu. Ketika kita masih S1, level state of mind kita atau level pemikiran kita baru level segini, ya itulah yang terbaik untuk kita. Tapi begitu kita sudah S2, level pemikiran kita naik, apalagi S3, kita melihat yang S1 itu menjadi tidak ada artinya. Makanya saya pesankan kepada para dosen, terutama yang mengikuti acara ini, ya, jangan pernah menguji mahasiswanya dengan menghina karya mahasiswanya. Banyak dosen yang kalau nguji bilangnya begini, ini skripsi atau bungkus kacang. Bikin kalimat aja nggak jelas. Itu adalah hal-hal yang tidak melanggar prinsip keduanya Ki Hajar Dewantara ini. Kenapa? Karena kita lupa bahwa kita waktu mahasiswa dulu, mungkin tulisan kita lebih jelek, jauh lebih jelek dibandingkan tulisan mahasiswa bimbingan kita. Tapi banyak loh dosen-dosen yang merasa kalau lagi nguji itu dengan bangganya dia mengatakan, wah ini kalau saya nguji mahasiswanya sudah pucat duluan. Atau mahasiswanya pingsan begitu lihat saya. Lah kok gitu dosen kayak gitu kok bangga. Gitu. Dosennya harus bagaimana membangun motivasi, menciptakan mahasiswa itu jadi lebih produktif. Makanya saya selalu berikan contoh, guru yang paling baik itu adalah Pak Tino Sidin. Pak Tino Sidin itu dikasih gambar apa saja nggak pernah dia cela. Gambar nggak karuan pun, gambar benang kusut pun dia bilang bagus. Bagus. Tapi Ing Madeo Mangunkarso itu tidak berhenti sampai bagus. Bagus. Tapi ada kelanjutannya. Coba kalau ditambahkan ini, nah kan jadi gambar ayam kan. Coba kalau kasih bulatan sini, kan jadi gambar bulan kan. Nah itulah namanya Ing Madeo Mangunkarso. Kita tidak mencela atau merendahkan murid kita, tapi kita membangun motivasi dengan menambahkan sesuatu. Jadi saya berharap mudah-mudahan para dosen di acara ini juga nanti seperti itu ketika kita kembali ke kelas-kelas kita, meskipun kelasnya online atau nanti kelasnya offline, itu biasakan kita juga selalu mengikuti pola yang kedua ini. Selalu membangun motivasi, selalu membangun semangat, selalu membuat mahasiswa kita tuh bangga pada dirinya sendiri. Jangan sampai dia mahasiswa itu, saya memang nggak bakat, saya nggak bisa, saya bodoh. Jangan sampai ada image seperti itu di dalam mahasiswa. Kita harus dorong mahasiswa kita seperti apapun kondisinya, dia adalah orang-orang yang hebat diciptakan oleh Gusti Allah sebagai orang hebat. Itu adalah prinsip yang kedua, yaitu Ing Madeo Mangunkarso. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, dan dari belakang kita memberikan dorongan dan arahan. Jadi fungsi dari guru adalah motivator di sini. Jadi tadi sudah saya katakan, selalu memberikan dorongan agar murid-murid kita jadi selalu yang lebih baik. Jadi tidak membiarkan murid-murid kita bertindak sendiri, tapi kita mengarahkan mereka. Nah, makanya selalu prinsip saya yang saya anut juga, bahwa guru yang baik, bukti dari guru itu guru yang hebat. Apa? Atau dosen yang hebat itu buktinya apa? Sederhana kalau menurut saya. Kalau muridnya atau mahasiswanya ada yang lebih hebat dari dia, maka dia dosen yang hebat.
Tapi kalau semua dosennya, semua muridnya, semua mahasiswanya nggak ada yang lebih hebat dari dia, itu berarti dia bukan dosen yang hebat. Dia sendirian aja hebat. Tapi fungsi dia sebagai guru tidak hebat. Guru yang hebat selalu menghasilkan murid-murid yang lebih hebat dari dirinya sendiri. Jadi karena itu jadi guru atau dosen jangan merasa paling hebat sendiri. Banyak di antara dosen yang mengatakan ketika ada seorang tokoh terkenal gitu, dia bilang, dia dulu kan mahasiswa saya. Waktu di kelas saya dia ngantuk melulu. Waktu di kelas saya nyontek melulu. Nah itu kan dulu. Buktinya sekarang jadi anak hebat. Makanya sebagai dosen kita harus mengatakan, ketika ada murid kita jadi orang hebat, terkenal, katakan, itulah, dia pasti lebih hebat dari saya. Berarti saya sukses mendidik dia menjadi orang hebat. Jadi, Tun Wirjandaya itu punya spirit untuk selalu mendorong, selalu mengarahkan, selalu merasa diri kita itu tidak sehebat murid-murid kita. Tidak selalu merasa bahwa kebenaran atau kebenaran yang kita tahu itu tidak sehebat murid-murid kita. Nah, 3 teori inilah nanti ada hubungannya dengan collaborative learning. Kenapa? Karena teori ini kemudian bisa diterapkan kalau kita menerapkan salah satu bentuknya adalah pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif sendiri, Bapak-Ibu sekalian, adalah merupakan sebuah strategi pembelajaran. Jadi, kalau kita bicara framework pembelajaran itu, yang paling luar itu model pembelajaran. Ada pembelajaran yang modelnya menyampaikan informasi saja, ada pembelajaran yang sifatnya personal, jadi belajar sendiri, ada pembelajaran yang sifatnya interaksi sosial, ada pembelajaran perilaku. Perilaku itu misalnya kita anak-anak kecil itu melihat bagaimana perilaku orang dewasa. Makanya kalau kita lihat kalau keluarga itu perilakunya bagus, anak-anaknya juga akan bagus. Tapi kalau di keluarga itu perilakunya buruk, sering terjadi pertengkaran, bahasa-bahasa kasar, caci maki, maka perilaku dari anaknya pasti akan begitu. Nah, di pembelajaran kolaboratif itu termasuk pembelajaran model interaksi sosial, karena dia memerlukan interaksi antara satu dan lain. Yang kedua, strategi pembelajarannya disebut interaktif. Kenapa? Karena pembelajaran interaktif itu adalah langsung ketika ada sesuatu langsung ada respon. Ketika ada action, langsung ada respon. Berbeda dengan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung itu adalah ada action, responnya itu bisa kapan-kapan. Atau pembelajaran eksperimen itu hanya melakukan action tanpa ada respon. Nah, pembelajaran kolaboratif adalah pelajaran model pembelajaran interaksi sosial dengan strategi pembelajaran interaktif. Nah, metodenya bagaimana? Nah, metodenya banyak nih. Ada belajar kelompok, ada pemecahan masalah, simulasi, ceramah, dan sebagainya. Nanti di belakang saya akan tunjukkan beberapa contoh metode pembelajaran menggunakan kolaboratif. Nah, kemudian yang lebih dalam lagi adalah keterampilan pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu guru dan dosen yang ikut acara ini, agar bisa menerapkan itu, Bapak Ibu harus punya keterampilan pembelajaran. Standar dalam keterampilan pembelajaran itu misalnya membuat rencana atau perencanaan pembelajaran. Kemudian keterampilan di dalam mengajarkan. Mengajarkan ini bisa berbentuk ceramah, bisa macam-macam ya metode pembelajarannya ya. Termasuk di situ bagaimana menguasai kelas dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan untuk menunjukkan, mendemokan. Jadi jangan sampai ketika kita mengajar misalnya sebuah algoritma gitu ya, kemudian mahasiswa kita nanya, Pak coba tolong buatkan begini. Kita sendiri nggak bisa mendemokan. Nah, banyak di antara teman-teman kita, khususnya di bidang informatika, dosen-dosen informatika kalau ada ikut acara ini, itu saya suka bercanda, mereka itu bukan dosen informatika, tapi mereka adalah dosen sastra informatika. Kayak Kopingho ya Bapak Ibu sekalian, kalau tahu penulis cerita silat Kopingho itu. Kopingho itu nggak bisa silat, tapi bisa menulis sebuah cerita silat seolah-olah dia jagoan silat yang luar biasa. Nah, kebetulan saya pesilat, itu jurus-jurus yang ditulis di buku silatnya Kopingho itu banyak yang nggak bisa diwujudkan, gitu. Nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Ada hal-hal yang bertentangan dengan gerakan tubuh manusia. Tapi kita terbuai ketika kita membaca novelnya, kita begitu terbuai seolah-olah itu adalah sebuah kenyataan, bahkan imajinasi kita membayangkan itu. Tapi kalau kita praktekkan ternyata tidak bisa. Nah, itu adalah kemampuan demonstrasi. Dosen yang baik bukannya sekedar ngomong, tapi juga bisa mendemokan, bisa menunjukkan. Nanti Pak Isman bisa dites, dosen yang ngajar database misalnya. Kita tanya,
Kita punya data, tabel relasional, kemudian kita minta dia mengambil 10 yang terbesar. Nah, kalau dia nggak bisa, nggak pantas dia jadi dosen database. Kenapa? Kalau ngambil yang terbesar saja satu bisa pakai fungsi max ya. Yang terkecil pakai fungsi min. Tapi kalau nomor terbesar ke 10, ke 9, ke 8 sampai ke terbesar ke 1, gimana caranya tanpa pakai loop? Nah, itu baru dosen database beneran gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa nanti dosen database-nya dites saja, suruh bikin itu tanpa boleh pakai loop ya, pakai SQL murni ya. Nah, jadi mendemonstrasikan. Kemudian yang berikutnya lagi ya, dosen punya kemampuan komunikasi, kemampuan menyampaikan. Nah, menyampaikan di kelas dengan menyampaikan di e-learning berbeda. Pembelajarannya sinkronus dengan asinkronus, metodologi pembelajarannya berbeda. Ya, banyak di antara kita dosen yang tidak memahami itu akhirnya menganggap bahwa ketika kita mengajar tatap muka dan mengajar menggunakan video conference itu sama. Tidak, jauh berbeda. Bapak Ibu saja merasakan kalau nonton rekaman video sebuah seminar misalnya atau sebuah ceramah, dengan hadir secara fisik menghadiri acara itu beda rasanya, impact-nya pada otak kita berbeda. Nah, karena itu dosen yang baik punya kemampuan komunikasi. Kemudian kemampuan evaluasi juga penting. Sekarang ini kalau dosen atau guru rata-rata kemampuan evaluasinya satu, bikin soal, bikin kuis. Itu adalah hanya salah satu dari bentuk kemampuan evaluasi. Assessment itu modelnya bisa tes, bisa non-tes. Justru zaman sekarang, assessment itu harusnya lebih banyak yang non-tes. Mengamati perilaku dia sehari-hari, mengamati kerjasama kelompoknya, mengamati inisiatifnya, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan tes. Kenapa? Kalau tes itu hanya potret. Ibaratnya kamera foto hanya foto, karena ke foto ya hanya saat itu. Jadi kalau saya difoto, wajah saya ganteng, difoto pas saya merem, kedip, dibilangnya saya tidur, padahal waktu difoto saya kedip. Gitu. Itulah tes. Pakai tes. Tapi kalau non tes itu ada kayak video. Jadi dimonitor terus selama berapa saat, kemudian itulah menjadi hasil dari assessment. Saya kalau mengajar, boleh ditanya sama mahasiswa saya yang pernah ikut kelas saya. Setiap minggu selesai acara kuliah pasti ada tugas. Sampai mahasiswa udah protes, wah kalau Prof. Marsudi tugasnya banyak. Sebenarnya nggak banyak, tugasnya hanya selembar-selembar. Tapi setiap pembelajaran, setiap kali pertemuan pasti ada tugas. Tugasnya sebenarnya untuk apa? Untuk melihat mengevaluasi non-tes tadi. Dia mengerti atau tidak. Ketika di kelas dia ngantuk atau tidur atau ngobrol atau serius belajar. Dia punya minat betul nggak untuk belajar. Itu muncul semua dari evaluasi non-tes. Nah, ini keterampilan-keterampilan ini harus dimiliki. Tapi karena kita belum sampai ke detail itu, kita baru sampai ke kotak yang kedua ya, lingkaran yang kedua, yaitu metode pembelajaran kolaboratif. Nah, metode pembelajaran kolaboratif itu apa? Sebetulnya ada dua, ada namanya kooperatif dan kolaboratif. Tadinya saya pikir judulnya kooperatif dan kolaboratif karena ini biasanya pasangan, tapi begitu saya lihat judulnya kolaboratif, makanya bagian kooperatif saya hilangkan. Tapi sekedar untuk membandingkan saja. Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif itu adalah sebuah strategi pembelajaran di mana murid-murid itu kita kelompokkan dalam kelompok-kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu diberikan tugas atau assignment atau sesuai dengan topik, dan masing-masing harus memaksimalkan kemampuan masing-masing diri sendiri untuk mewujudkan tadi. Jadi contohnya begini, misalnya pembelajaran kolaboratif membuat nasi goreng misalnya, atau membuat tumpeng lah, jangan nasi goreng ya, tumpeng tahu semua ya tumpeng ya. Nah ini bentuknya satu grup harus membuat tumpeng, maka ada murid yang dia bikin bagian ayamnya, dia bikin ayam gorengnya harus dia buat sebagus-bagusnya, seenak-enaknya. Kemudian ada yang bagian apalagi kalau tumpeng itu kentang goreng, kentang yang tipis. Ada bagian sayur, ada telur, ada yang bikin bagian gunungannya. Nah, masing-masing bekerja sama, baik kooperatif maupun kolaboratif, dua-duanya ini beda sebenarnya, tapi agak mirip. Secara kooperatif atau kolaboratif, sehingga jadilah tumpeng tadi.
Kalau pembelajaran kolaboratif itu menyelesaikan satu tujuan yang sama atas inisiatif mereka. Itu namanya kolaboratif. Jadi guru atau dosen hanya mengatakan harus bikin ini. Caranya mereka bagaimana itu terserah, itu namanya kolaboratif. Kalau kooperatif itu sudah ada menunya, sudah ada panduannya. Panduannya mengerjakan ini, caranya ini yang mengerjakan si A, ini mengerjakan si B, ini mengerjakan si C. Jadi contohnya kooperatif itu membangun rumah. Membangun rumah itu yang tukangnya banyak dan tapi sudah ada gambarnya kan, masing-masing yang tukang kayu bikin kusen kayu, kusen jendela, kusen pintu sesuai dengan rumah tadi. Kemudian yang tukang batu dia menyusun batu bata, yang tukang desain interior dia bikin interiornya, tapi berdasarkan satu panduan mengerjakan, tapi dikerjakan bersama-sama. Itu namanya kooperatif. Kalau kolaboratif itu masing-masing berkreasi sendiri-sendiri, tapi ketika digabungkan dia menjadi sebuah kesatuan, menjadi untuk mencapai tujuan. Makanya biasanya tahapnya adalah kolaboratif, baru kemudian kooperatif. Nah, tujuannya juga berbeda. Kalau kolaboratif itu lebih kepada memacu kreativitas dari masing-masing peserta, memacu leadership, kerjasama, dan sebagainya. Kalau kooperatif itu lebih kepada bagaimana sekelompok murid bekerja sama mengikuti suatu aturan atau prosedur tertentu dan menghasilkan produk yang lebih predictable. Kalau kolaboratif itu hasilnya tidak predictable. Kalau kooperatif lebih pasti. Nah, jadi itu bedanya. Nah, saya akan fokus pada pembelajaran yang kolaboratif saja. Kooperatif nanti mungkin kita bikin seminarnya di lain waktu ya. Karena panjang juga kalau cerita kooperatif ini bisa 2 jam, 3 jam juga. Nah, pembelajaran kolaboratif kalau kita ambil definisinya dari berbagai macam buku, ya, ini adalah secara definisi adalah metode pembelajaran yang informal. Jadi bentuknya informal. Kalau pembelajaran formal itu kan di kelas. Di kelas, kemudian muridnya duduk, kemudian kita mengajar itu disebut formal. Kalau informal itu lebih rileks ya. Bisa saja di kelas, bisa saja di luar kelas, bisa saja. Tapi kalau di kelas pun, di dalam ruangan itu tidak seformal pembelajaran tradisional. Jadi metode pembelajarannya informal, di mana murid-murid itu atau peserta didik atau pembelajar itu secara bersama-sama mengerjakan sebuah tujuan atau menciptakan sebuah proyek. Nah, ketika membuat itu dia belajar. Jadi misalnya tadi membuat tumpeng tadi ya, yang membuat ayam, dia belajar, oh ternyata teman saya kalau bikin bagian sayurnya itu bagian sayurnya itu ternyata yang enak begini. Oh ternyata telur itu kalau diletakkan di tumpeng, kalau di sini kurang bagus, di sini lebih bagus. Jadi di situ bisa saling belajar. Tapi kalau pembelajaran kooperatif itu tidak, masing-masing sendiri-sendiri egoistik, dia menciptakan, dia menjadi, jadi kalau bangun rumah tadi contohnya, dia jadi tukang kayu yang hebat, atau tukang batu yang hebat, dia tidak peduli. Tukang batu itu tidak peduli yang dikerjakan tukang kayu. Tukang kayu tidak peduli sama yang mengerjakan memasang keramik misalnya. Itu urusan sendiri-sendiri, tetapi hasilnya adalah sebuah rumah. Itu namanya kooperatif ya. Kalau kolaboratif itu bisa saja hasilnya nanti bisa tumpeng, bisa juga bukan tumpeng gitu ya. Kenapa? Karena kalau ada yang kreatif, dia bikin bentuk nasinya nggak kayak gunungan, bentuk nasinya kayak ditaruh kayak rata gitu, ya bukan tumpeng jadinya. Tapi masing-masing sudah membuat bagian masing-masing sebaik-baiknya. Jadi di sini pembelajaran kolaboratif kuncinya adalah bahwa harus ada goal, ada tujuan untuk menciptakan sesuatu, kemudian kita diberikan kebebasan. Setiap peserta didik itu, setiap pembelajar itu punya kebebasan untuk mengekspresikan kreativitas dan kemampuannya untuk menyelesaikan bagian yang dia akan kerjakan. Nah, karena itu biasanya, kenapa? Karena pembelajaran kolaboratif ini asumsinya adalah pembelajaran itu adalah kegiatan sosial alami manusia. Kita tahu bahwa kita dari bayi, dari lahir, itu melakukan kegiatan pembelajaran secara alami. Bayi-bayi itu begitu lahir, dia secara alami dia belajar mengenali mana orang tuanya, mana mama, mana papa. Dia mempelajari, oh kalau suara begini berarti saya dimarahi,
kalau suara begini berarti saya disayang. Mungkin dia tidak mengerti, belum mengerti kalimatnya, tapi dia bisa merasakan. Atau dia tahu bahwa kalau badan saya nggak nyaman, misalnya popoknya sudah penuh, maka dia menangis dengan cara seperti ini. Tapi kalau saya kesel, saya menangis dengan cara ini. Jadi bayi itu juga belajar. Sehingga meskipun tangis bayi itu kelihatan bagi kita, telinga kita mungkin sama ya, tapi seorang ibu yang punya insting kuat, dia bisa tahu, oh kalau nangis begini ini dia lapar, kalau nangis begini kepanasan atau kedinginan, kalau nangis seperti ini berarti popoknya sudah basah dan seterusnya. Nah, jadi ada proses kegiatan alami. Manusia itu belajar alami. Sebuah eksperimen pernah dilakukan. Ada seorang bayi ditaruh di, waktu itu ingin diketahui kalau manusia itu tidak pernah mendengar suara manusia yang lain. Ketika dia nanti muncul, bahasa apa yang digunakan? Ini asumsinya anaknya tidak tuli dan tidak bisu ya, manusia normal ya. Tapi dari bayi ditaruh di satu tempat yang tidak ada orang berbicara di sana. Nah, waktu itu diasumsikan, wah itu dilakukan eksperimen abad pertengahan. Para ahli itu mengatakan mereka nanti bayi ini akan langsung bisa bicara bahasa Latin. Karena waktu itu bahasa Latin itu dianggap sebagai bahasa dasar dari manusia. Bahwa manusia itu ketika Nabi Adam diciptakan jadi manusia itu pertama kali digunakan bahasa Latin. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ketika si bayi ini kemudian setelah 10 tahun kemudian diambil, itu ternyata bayi ini tidak bicara bahasa apa-apa, karena bahasa Latin. Suara aja dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tapi ternyata dia bisa menggunakan isyarat. Jadi kalau tangannya bergerak-gerak, misalnya begini, atau jempol begini untuk mengatakan bagus, ngangguk untuk mengatakan iya, menggeleng untuk mengatakan tidak, ternyata dia belajar ternyata menguasai bahasa isyarat. Dari mana dia belajar bahasa isyarat? Ternyata dari para pengasuhnya yang datang ke sana membawakan makanan, kemudian membersihkan tempat tinggalnya itu, karena di sana tidak boleh belajar bahasa suara, maka para pengasuh itu menggunakan isyarat, dan ternyata isyarat itulah yang dipelajari oleh si bayi ini. Artinya apa? Bahwa sebetulnya manusia itu begitu lahir, itu intuisi pertama adalah belajar, pengen tahu, kepo. Jadi kepo itu adalah ras paling dasar dari manusia. Jadi kalau kita punya murid pengen tahu ini, pengen tahu itu, kepo gitu ya, itu jangan marah, karena itu insting dari manusia, itu ingin tahu semuanya. Nah, selain dia ingin tahu, dia juga ingin mengemukakan pendapatnya, dia ingin menyampaikan sesuatu. Ini pendapat, harusnya pendapat ya, kurang ya. Ingin mengemukakan pendapatnya. Kenapa? Karena manusia itu pengen didengar, pengen juga menyampaikan sesuatu. Itu juga merupakan alami. Jadi manusia ketika masih bayi, ketika dia menangis, dia tertawa, itu ada ekspresi untuk didengarkan dong saya, perhatikan saya. Kemudian yang berikutnya adalah keinginan untuk berbagi. Berbagi itu kalau dulu, karena secara intuisi manusia itu ingin pamer. Ini loh, saya bisa begini. Jadi misalnya lihat tuh anak-anak kita, kalau dia lagi bisa duduk, dia memamerkan kemampuannya duduk. Kalau dia bisa berjalan, dia memamerkan kemampuannya berjalan. Jadi pada dasarnya manusia itu di samping kepo, pengen tahu, juga apa itu? Kalau suka pamer itu apa bahasa zaman sekarangnya ya? Pokoknya pengen show off gitu, pengen nunjukin saya punya ini. Makanya pamer itu juga insting dari dasar dari manusia. Kalau orang kaya pamernya apa? Pamernya harta, pamernya mobil mewah. Kalau perempuan karena cantik memamerkan kecantikannya dengan berdandan. Dandan itu kan sebenarnya bagi para perempuan, boleh tanya perempuan di sini. Dandan itu kan sebenarnya kan insting dari seorang perempuan untuk menunjukkan saya ini cantik loh. Pamer sebetulnya gitu. Tapi itulah dasar dari manusia, bahwa manusia itu memang ingin berbagi, ingin memamerkan, ingin menunjukkan apa yang dia punya. Kalau ganteng kayak saya itu tunjukkan bahwa saya ganteng, banyak senyum gitu ya. Setiap orang punya insting untuk berbagi, termasuk berbagi apa yang diketahui. Makanya kalau tidak aneh kalau misalnya kita tahu sesuatu itu kita pengen cerita pada orang lain, begini ya. Kenapa kita merasa bangga kalau kita dianggap orang yang pertama tahu? Nah, itu akhirnya jadi bentuk buruknya adalah hoax itu. Kita dikasih tahu berita hoax, kita nggak cek, kita langsung sebarkan kemana-mana. Karena kita ingin pamer bahwa kita tahu loh ada kasus ini, padahal itu ternyata hoax ya. Tapi itu adalah insting dari manusia, berbagi itu adalah insting dari manusia. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama. Kita tahu dari kecil, manusia itu tahu dari kecil bahwa banyak hal tidak bisa dilakukan sendiri. Dia perlu bantuan ibunya, perlu bantuan ini untuk menyuapi, perlu bantuan orang lain untuk mendorong ketika dia berjalan dan sebagainya. Jadi insting dari manusia juga bahwa kita ini tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Makanya bekerja sama adalah insting dasar. Nah, asumsi-asumsi dasar ini yang digunakan dalam konsep pembelajaran kolaboratif. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan besar, yaitu supaya seluruh anggota grup tadi bisa memiliki sebuah pemahaman. Ini saya belum ngomong teknologi ya, nanti teknologi masuk ke teknisnya ya. Ini konsep dari pembelajaran, karena kolaboratif ini bisa dilakukan secara manual dengan tatap muka maupun dengan menggunakan teknologi. Teknologi itu hanya alat saja kan. Nah, pembelajaran kolaboratif ini menariknya apa? Karena yang pertama dia bisa dilakukan di mana saja. Jadi pembelajaran di Ubiquitous atau pembelajaran di mana saja ini sangat bisa didukung oleh pembelajaran kolaboratif. Bisa dilakukan di rumah dalam bentuk tugas kelompok, bisa dilakukan di kelas, bisa dilakukan juga di dunia cyber, misalnya dengan membentuk grup-grup mereka berdiskusi menggunakan Vicon, mengerjakan satu proyek gitu ya. Itu bisa jadi bisa di mana saja. Bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus memerlukan tempat ruangan khusus seperti kelas. Nah, yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif ini membalikkan taksonomi Bloom. Kalau dulu taksonomi Bloom itu kan kita mulai dari mengingat dulu, kemudian mengerti, baru menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, baru membuat. Nah, pembelajaran kolaboratif itu dibalik. Kita membuat sesuatu, kemudian ketika kita selesai membuat itu baru kita evaluasi. Begitu kita evaluasi, maka proses berikutnya otomatis kita akan mengingat. Karena kita mengingat pengalaman pekerjaan kita. Nah, jadi ini juga cocok dengan fitrah dari manusia. Manusia itu kan sebetulnya menciptakan dulu. Makanya human work itu pertama mencipta. Kalau pekerjaan mesin itu adalah pertama mengingat dulu. Komputer itu tugasnya mengingat. Makanya komputer itu adalah mesin yang hebat, dia tidak pernah lupa apapun yang kita masukkan ke sana, kecuali kena virus ya. Akan diingat terus. Tidak mungkin dia lupa. Jadi kita nggak ada ceritanya kita punya data di komputer, kemudian kita mau retrieve, komputer bilang, maaf ya, saya lupa tempatnya di mana. Nggak mungkin ya. Selama dia ada di sana, dia akan tahu ada di situ. Manusia yang bisa lupa. Jadi karena itu mengingat, mengerti, menerapkan itu bukan kerjaan manusia, itu kerjaan mesin. Dan selama ini kita salah. Kita selama ini melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia untuk melakukan pekerjaan mesin. Mengingat tuh, ya dulu masih ingat dulu ketika saya sekolah ya, saya nggak tahu generasi dari para dosen di sini ngalami atau tidak. Dulu kita diajarin namanya mencongak. 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25, mengingat saja. Sebenarnya nggak perlu kan, yang ingat itu kan kalkulator saja. Kalkulator kalau kita pencet 5 kali 5, dia pasti jawab 25. Tidak mungkin kalkulator itu lupa. Nah, kita berusaha untuk jadi mesin, jadi kalkulator, jadi komputer. Padahal itu bukan fitrah kita. Fitrah manusia adalah menciptakan, create. Saya selalu ambil pandangan begini. Manusia ini adalah khalifah Allah. Khalifah itu adalah wakil. Bahasa Arabnya artinya khalifah itu artinya wakil. Jadi manusia itu diciptakan oleh Al-Quran itu 2 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai abdi, makanya kita harus tunduk pada semua perintah-perintah Allah, mengabdi pada Allah, berbakti pada Allah, menyembah Allah. Tapi yang kedua adalah juga menjadi penguasa alam semesta, penguasa bumi. Penguasa bumi. Kenapa? Karena ini mewakili Allah yang menguasai alam semesta, tapi kekuasaan kita adalah di bumi ini. Nah, makanya, karena kita mewakili Allah sang pencipta, maka kita harus pencipta. Tugas utama manusia itu bukan mengerjakan, bukan mengingat, tapi menciptakan. Jadi kalau manusia kerjanya masih mengingat-ingat, menganalisa, mengevaluasi, itu kerjaan komputer semua. Komputer lebih canggih, lebih canggih. Kita punya dikasih data, ribuan data, masukkan komputer dengan data analitik, komputer langsung bisa tahu apa yang terjadi dalam data itu. Coba kalau kita pakai otak kita sulit untuk memahami. Kenapa? Karena memang otak manusia itu diciptakan bukan untuk mengingat, bukan untuk menganalisa, tetapi diciptakan untuk menciptakan. Nah, pembelajaran kolaboratif mendukung bahwa kita pertama menciptakan. Nanti kita lihat prosesnya bagaimana ya untuk supaya bisa mengetahui bahwa itu menciptakan. Tapi saya akan balik ke sini lagi. Nah, pembelajaran kolaboratif juga memungkinkan kita belajar dari banyak sumber.
Jadi yang bikin tumpeng tadi, bagian yang bikin ayam goreng, dia mungkin belajar ayam goreng KFC atau ayam goreng apa gitu ya. Yang bikin apa namanya sayurnya, ya belajar atau dapat ilmu tentang sayur dari mana. Yang bikin telur rebusnya mungkin googling di internet ternyata ada merebus telur dengan cara lebih bagus. Nah ini semua metode pembelajaran ini menyatu dan saling terkait-kait menjadi bentuk satu kesatuan seperti yang ada di gambar pojok kiri bawah ini. Nah jadi dengan pembelajaran kolaboratif, maka para pembelajar anggota grup itu bisa saling menggunakan kemampuan dasarnya. Masing-masing kan punya kemampuan dasar yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan dasarnya sangat tinggi, ya, cerdas ya. Ada yang kemampuan dasarnya itu sederhana, ada yang bodoh gitu ya. Tapi masing-masing tidak masalah di situ. Kenapa? Masing-masing menggunakan kemampuan dasarnya untuk menyelesaikan masalah secara produktif. Sehingga tugas besar atau kompleks tadi bisa kita selesaikan dengan cara bagian masing-masing. Bagian yang goreng ayam, ayamnya jadi, bagian yang bikin telur rebus jadi, yang bikin gunungan nasinya juga jadi. Soal rasanya, nah itu pembelajaran kolaboratif tidak menjamin rasa rawonnya enak. Beda dengan pembelajaran kooperatif. Kalau membuat rawon, membuat tumpeng itu dilakukan dengan kooperatif, dijamin tumpengnya pasti enak. Karena pada pembelajaran kooperatif sudah ada resepnya. Ayam itu gorengnya caranya begini, 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 bumbunya ini. Kemudian sayur itu resepnya begini, begini, bumbunya ini. Kemudian membuat nasi kuningnya resepnya begini, bumbunya ini. Akan jadi nasi tumpengnya enak. Itu pembelajaran kooperatif. Tapi kalau kolaboratif tidak. Kolaboratif masing-masing dibebaskan berkreasi sendiri-sendiri. Sehingga nanti bisa saja misalnya yang bagian ayam goreng itu bikin ayamnya sebelum digoreng direbus dulu. Saya nggak tahu rasanya gimana sebelum digoreng direbus dulu. Yang bikin nasi kuning itu mungkin bumbunya tidak pakai kunyit, tapi pakai zat pewarna apa yang warnanya kuning. Mungkin rasanya juga berbeda. Atau mungkin nasi kuningnya dikasih dengan santan dulu, parutan kelapa, sehingga nasinya gurih. Jadi hasilnya bisa berbeda. Karena masing-masing anggota kelompok ini menggunakan kreativitasnya dan kemampuan. Nah, karena itu menurut dua pakar pendidikan kolaboratif yaitu Galavan dan Juliano mengatakan bahwa pembelajaran kolaboratif itu memungkinkan kebebasan dari masing-masing anggota grup untuk berkreasi. Jadi tidak diatur oleh sebuah rumus. Kalau kooperatif diatur oleh sebuah rumus, semuanya harus melakukan ini. Jadi kalau bangun rumah tadi, karena harus kooperatif, karena bentuknya harus jadi rumah. Jangan sampai nanti kalau kita menggunakan kolaboratif, bentuknya jadinya bukan rumah. Kenapa? Tukang kayunya ngarang sendiri, tukang batunya bikin yang lain lagi, ini yang lain, bentuknya jadi bukan rumah. Jadi kalau kolaboratif memungkinkan masing-masing bebas berkreasi sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah juga memungkinkan kemampuan untuk koordinasi. Jadi antara satu murid dengan murid lain akan berkoordinasi. Koordinasi misalnya, saya mau bikin ini, kamu bikin ininya, bikin ini, saling berkoordinasi di situ. Dan yang ketiga adalah kemampuan teamwork. Jadi ketika grup itu terdiri dari beberapa orang, maka akan ada kerjasama bagaimana dibentuk, siapa yang memimpin, bagaimana koordinasinya, bagaimana tata kelolanya, itu otomatis dibentuk kemampuan teamwork di dalam grup tadi. Dari masing-masing pembelajar, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran tersebut. Nah, prinsip-prinsip dasar dari pembelajaran kolaboratif ada 4 menurut dua orang ini, menurut Galavan dan Juliano ini, ada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah dalam pembelajaran kolaboratif, pusat pembelajarannya adalah pembelajar. Ini beda dengan kooperatif. Kalau kooperatif, pusat pembelajarannya adalah hasil. Karena itu dibuat rumusnya, dibuat prosedurnya, SOP-nya ada. Bikin rumah, prosedurnya begini-begini, ada gambarnya, ada ini, harus diikuti oleh semuanya. Semua tukang di sana bekerja mengikuti sebuah gambar yang dibuat oleh arsitek. Itu kooperatif. Kalau kolaboratif, masing-masing bebas. Karena pusatnya adalah bagaimana si pembelajar atau si murid ini belajar. Masing-masing boleh. Yang bikin pintu, boleh bikin pintunya agak miring dikit. Yang bikin lantai, boleh lantainya berlekok-lekok. Masing-masing kreatif di sini. Jadi pusat pembelajarannya adalah si murid atau pembelajar. Yang kedua, fokus dari hasil dari pembelajaran adalah interaksi dan aktivitas pembelajaran.
Jadi fokusnya bukan pada hasilnya. Jadi yang penting bukan hasilnya, yang penting adalah bagaimana mereka berinteraksi dan kemudian aktif di dalam pembelajaran. Jadi fokusnya, karena itu nanti hasilnya juga dinilai bukan kelompok, yang dinilai adalah per masing-masing individu. Beda dengan kooperatif, kalau kooperatif hasilnya adalah hasil kelompok, yang dinilai nilai kelompok. Kalau pembelajaran kolaboratif, hasilnya dikerjakan bersama-sama, tapi penilaiannya adalah per individu, tergantung kepada aktivitas, kreativitas, bagaimana interaksi dia, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah pembelajaran dilakukan dengan kerjasama dalam grup. Jadi, kerjasama hanya boleh dilakukan oleh dalam grup tadi. Jadi, mereka bekerja sama sambil belajar di situ. Karena itu bisa saja satu anggota grup mengajari anggota grup yang lain. Jadi, misalnya dalam kasus membuat tumpeng tadi ya, saya bagian membuat sayur. Ada teman saya yang bagian menggoreng ayam. Saya bisa tanya sama dia, goreng ayamnya yang enak gimana sih? Saya bisa belajar dari dia. Sehingga saya dapat ilmu bagaimana menggoreng ayam juga. Jadi bisa ada peer instruction, bisa antara murid dengan murid itu bisa saling mengajar. Itu prinsip yang ketiga ya. Kemudian prinsip yang keempat adalah pendekatan terstruktur untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Jadi dalam pembelajaran kolaboratif itu kalau bisa problem yang diselesaikan problem yang real, problem nyata. Bukan problem imaginary, misalnya kasus perusahaan fiktif yang ada di mana, buat ininya. Tidak bisa, harus sesuatu yang nyata, sehingga dia merupakan framework untuk pembelajaran yang benar. Jadi pendekatannya adalah, sifatnya adalah problem dunia nyata. Nah, di dalam yang empat ini berkaitan dengan bagaimana pembelajar bisa belajar dengan yang lain. Kenapa? Dikatakan oleh mereka berdua bahwa peer learning atau saling belajar di antara anggota grup itu adalah merupakan pembelajaran kolaboratif yang memungkinkan antara anggota grup dengan grup bekerja dalam pair, dalam bentuk pasangan atau grup kecil, yang mereka kemudian mendiskusikan lebih dalam lagi atau mencari solusi yang lebih dalam lagi untuk menyelesaikan problem. Nah, jadi dengan demikian pembelajaran kolaboratif ini memungkinkan si mahasiswa atau pembelajar itu bisa memahami, bisa belajar lebih dalam lagi, termasuk yang di luar tugasnya dia. Jadi kalau kolaboratif dalam membangun rumah, misalnya, tukang batu bisa belajar bagaimana cara menghaluskan kayu kepada tukang kayu. Tukang kayu bisa belajar dari tukang batu bagaimana menempelkan bata dengan bata yang lain. Nah, sehingga kemudian pemahaman atau pengetahuan ini terbentuk di masing-masing murid atau peserta didik atau pembelajar. Nah, ini agak prinsipnya mirip dengan prinsip yang umum dikatakan bahwa dua kepala itu atau tiga kepala pasti lebih bagus dari satu kepala. Jadi kalau kita memikirkan sendiri, hasilnya pasti tidak sebagus kalau ada orang lain juga ikut memikirkan. Karena barangkali apa yang saya pahami belum tentu semuanya lengkap. Ada beberapa hal yang tidak saya tahu, tapi teman saya ini tahu. Sebenarnya apa yang dia tahu, barangkali yang dia tidak tahu saya tahu, sehingga bisa saling belajar di situ. Sesama murid bisa saling belajar. Murid satu dengan yang lain, murid yang satu bisa mengajari murid yang lain dengan lihat barangkali ada kesalahpahaman misalnya atau nggak ngerti misalnya tentang satu konsep. Jadi kalau ada pada pembelajaran kolaboratif, ketika anggota grup kita lihat kayaknya ini pemahamannya salah, kita bisa berikan penjelasan, kita bisa koreksi sehingga kesalahan itu tidak berlarut-larut. Nah, inilah salah satu kehebatan dari pembelajaran kolaboratif adalah memungkinkan kesalahpahaman atau kesalahmengertian itu seminimal mungkin. Karena di antara anggota grup bisa saling belajar. Apa benefitnya? Apa keuntungan dari pembelajaran kolaboratif? Ada beberapa benefit atau beberapa keuntungan atau keunggulan. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif ini adalah memungkinkan high order thinking tadi. Jadi belum yang atas, create dulu. Kemudian juga memungkinkan meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Ketika kita bekerja sama dengan teman satu grup, maka kemampuan kita untuk berbicara, untuk bernegosiasi, untuk membuat strategi bersama, bahkan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama, secara kerjasama itu
terlatih di situ. Jadi yang dilatih bukan hanya kemampuan kognitif otak, tapi juga kemampuan ya, mulai dari karakter, attitude dan sebagainya akan terbangun di situ. Kenapa? Karena juga di sini pengendalian diri juga terlatih di sini. Ketika kita melihat teman kita yang dibikin, misalnya bikin nasi tumpeng tadi, ayamnya tidak digoreng, tapi ayamnya dibakar gitu ya, kita bisa mengendalikan diri, tidak marah misalnya. Kita bisa bertanya, kenapa kok ayamnya ayam bakar? Barangkali dia punya penjelasan yang lain. Barangkali dia punya alasan yang lain. Nah, jadi kemampuan mengendalikan diri, tidak merasa diri paling pinter, tidak merasa diri paling hebat, tidak merasa jadi pemarah dan sebagainya, itu terlatih dalam pembelajaran kolaboratif. Dan juga leadership. Kenapa? Biasanya kalau ada lebih dari satu orang, pasti ada satu yang dominan dibandingkan yang lain. Yang dominan nih biasanya menjadi leader atau menjadi pimpinan dari kelompoknya. Nah, benefit yang kedua adalah meningkatkan interaksi antara pembelajar dan juga antara pembelajar dengan pengajar. Jadi sesama murid itu interaksinya meningkat. Demikian juga interaksi antara murid dengan guru juga akan meningkat. Kenapa? Karena begitu mereka berdiskusi, kita bisa ikut masuk, kita bisa ikut menyampaikan pendapat, dan sebagainya, sehingga interaksi yang tadinya, kan biasa kalau di kelas itu kan yang terjadi adalah kalau habis kita mengajar, ada pertanyaan, pasti nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Tapi dengan adanya kolaborasi ini, mereka akan saling bertanya, karena sesama peer, sesama murid itu, karena mereka merasa sebaya, bisa saling bertanya tanpa malu-malu, sehingga saling berinteraksi antara pembelajar dengan pengajar. Nah, yang keempat adalah meningkatkan retensi dari ingatan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau sesuatu itu kita dengar atau kita baca, hanya 10% yang masuk otak kita. Bahkan kemudian setahun sudah lupa. Tapi kalau kita alami sendiri, maka itu akan lebih tersimpan di otak kita lebih lama, dan kita jauh lebih mengerti. Makanya pembelajaran kolaboratif itu mengalami sendiri, meskipun dalam lingkungan yang terkendali, tapi dia mengalami sendiri. Ketika dia belajar bersama, dia mengalami sendiri. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan percaya diri. Jadi murid-murid yang tadinya pendiam bisa jadi bicara, murid yang tadinya malu-malu ketika dipaksa dalam keadaan seperti ini, dia kemudian tidak malu-malu lagi, bahkan bisa malu-maluin saking kebablasannya kan. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa tanggung jawab, bahwa kita semua, setiap anggota itu bertanggung jawab pada suksesnya produk atau karya atau ilmu yang mau kita masukkan dalam otak kita. Jadi masing-masing bertanggung jawab, jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi yang mengenai bikin tumpeng tadi, yang bikin ayam, kalau ayamnya nggak enak, ya dia bertanggung jawab, bukan menyalahkan yang lain, bukan urusan yang lain. Jadi meningkatkan tanggung jawab ya. Kemudian yang kelima adalah bisa mengetahui, bisa mengerti, dan bisa menerima berbagai aspek yang berbeda-beda. Kenapa? Karena pandangan itu bisa datang dari anggota grup, yang dia kemudian mendapatkan informasi dari yang lain, dia bawa. Nah, collaborative learning melatih kita untuk bisa menerima pendapat orang lain, bisa mengerti orang lain. Karena kadang-kadang ada satu hal yang kita ini kan kalau enggak kan kadang-kadang mau marah. Contohnya ketika kita masih anak-anak kan, kita nggak pernah mau tahu kondisi orang tua kita. Pokoknya kalau minta mainan kita seketika itu. Kalau nggak dikasih nangis. Gitu. Tapi begitu kita jadi orang tua, kita tahu, oh ternyata kadang-kadang kita nggak punya uang atau uang habis dan sebagainya. Jadi dengan pembelajaran kolaboratif juga seperti itu, bisa mengetahui, oh ternyata ayam goreng itu kalau sebelum digoreng dikukus dulu, ternyata hasilnya lebih empuk. Jadi kita tahu ya. Kita bisa memahami ternyata kenapa teman kita itu ayam gorengnya dikukus dulu misalnya. Jadi perspektif yang berbeda-beda itu bisa menjadi sumber untuk kita lebih paham dan lebih mengerti, pengetahuan kita menjadi lebih luas. Nah ini penting, kenapa? Karena untuk benefit yang keenam ini, dengan collaborative learning itu terjadi di mana saja, di dunia kerja, di masyarakat itu selalu terjadi. Makanya dengan pembelajaran kolaboratif di sekolah, dia sudah siap nanti kalau menghadapi dunia nyata yang memang pembelajarannya kolaboratif, itu akan bagi dia akan mudah. Nah, karena itu, kalau gitu seperti apa dong peran dari guru? Tadi sudah bicara mengenai guru, posisinya tidak lagi di atas, tapi setara ya. Dalam pembelajaran kolaboratif, apa saja peran guru? Yang pertama adalah membuat perencanaan dan membuat desain pembelajaran. Ya, pastilah ya.
Kalau saya nanti mengajarkan tentang sudut segitiga, maka skenario-nya begini, kelompoknya begini, itu merencanakan. Kemudian yang kedua, memilih strategi pembelajaran apa yang mau dipakai. Strateginya nanti apa yang mau kita pakai. Tadi sudah ada beberapa contoh strategi ya. Kemudian mengantisipasi kalau terjadi interaksi antar guru dan murid secara langsung dalam proses pembelajaran. Jadi misalnya kita bagi kelompok-kelompok, kemudian kelompok itu mengerjakan sesuatu, kan ada interaksi ketika kita mendekati kelompok itu, ada interaksi, misalnya murid bertanya ini, itu. Nah, kita harus antisipasi supaya tidak mengganggu suasana. Misalnya dia bertanya tentang hal yang kemudian bisa menjadi heboh, maka ditunda dulu. Mungkin boleh saya bertanya, tapi jawabannya ditunda. Yang keempat adalah setiap murid itu, setiap manusia itu unik, punya keunikan. Nah, dengan pembelajaran kolaboratif kita bisa melihat keunikan si A itu apa, si B itu apa, si C itu apa, si D itu apa. Misalnya yang bertanya ada 5 ya. Oh ternyata si A itu nggak banyak ngomong tapi pinter gitu ya. Si B itu kerjanya ngomong doang, kerja nggak bisa. Si C itu pinter nawar, pinter belanja. Nah, jadi dan seterusnya ya. Jadi kita bisa melihat keunikan dari masing-masing murid kita. Kenapa? Karena dalam prinsip pendidikan tidak ada sifat yang jelek. Semua sifat itu bagus. Nah, jelek atau bagus dijustifikasi oleh manusia, oleh otak manusia yang menggunakan keunikan tadi. Kemudian yang kelima adalah bisa menilai murid secara transparan dan adil. Kenapa? Karena bisa melihat sendiri hasil karyanya dan kita melihat selama proses mereka belajar kolaboratif, kita bisa menyaksikan dan bisa intervensi. Jadi kita memberikan nilainya lebih transparan. Dan yang kedua adalah penilaiannya bisa lebih banyak lagi variasinya. Bukan sekedar kognitif saja, tapi juga penilaian afektif, ya, bisa kita lihat di sana. Kalau skill dan biasanya diukur kan hanya kognitif dan skill, tapi dengan ini tiga-tiganya bisa kita ukur, termasuk kemampuan atau kinerja di bidang afektif dia misalnya. Karena kadang-kadang ada hal yang tidak muncul, misalnya pernah ada kasus misalnya ada seseorang dia diributkan membantai satu desa dibunuhin semua. Dia disalahkan oleh media dan seterusnya. Tapi apa yang dia tunjukkan bahwa dia sebenarnya memang dia juga nggak mau melakukan itu, tapi ada perintah. Dia sebagai seorang jenderal dia harus taat pada perintah itu. Maka ketika perintah itu dijalankan banyak korban. Nah ini adalah bagian dari minat atau afektif. Apakah si murid itu punya afeksi atau minat terhadap pembelajaran atau materi diajar. Kemudian yang keenam adalah kita bisa melakukan penilaian baik bentuknya tes tertulis, bisa penampilan pada saat presentasi atau debat, bisa penugasan proyek, ini bisa kita nilai secara individual pada masing-masing grup. Nah, di dalam pemahaman, jadi tadi saya sampaikan, misalnya kalau kita membaca itu hanya 10% ya, saya kira sudah klasik ya, kalau kita mendengarkan 20%, tapi kalau kita terlibat dalam diskusi, akan 50% masuk otak kita. Kalau kita ikut menyajikan, maka 100% pelajaran itu masuk ke otak kita. Jadi kita harus menuju ke pemahaman yang makin ke bawah ini. Kenapa makin bawah itu makin bagus. Jadi di sini sekali lagi juga menunjukkan bahwa membaca saja tidak cukup. Membaca ini harus bisa kemudian setelah membaca, dia kemudian kalau masuk yang berikutnya lagi adalah menyajikan. Bisa agak percepat karena waktunya ya. Siap, Prof. Ya, yang lebih tinggi itu adalah melakukan simulasi, nyoba, dan mengerjakan hal-hal yang nyata. Itu 90% masuk ke dalam pemikiran si murid-murid kita. Jadi, kenapa? Karena tingkat keterlibatannya kalau hanya mendengarkan, itu hanya verbal saja. Kalau kita melihat, itu verbal dan visual. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang ketiga ini, yaitu terlibat, atau kinestetik. Dalam kinestetik itu kita terlibat betul, sehingga kita dengan keterlibatan itu kita jadi terkenang terus. Ilmu itu tidak akan pernah hilang dari otak kita karena kita terlibat dan kita sangat memahami betul kondisinya seperti apa. Nah, yang paling tinggi sebenarnya adalah berbuat, membuat sesuatu, melakukan. Jadi teori yang didapat langsung dipraktekkan. Jadi sama dengan acara seminar kita hari ini, kalau cuma nanti mendengarkan seminar ini, besoknya nggak berbuat apa-apa, ya balik ke tingkat
10% tadi, tapi kalau langsung berbuat, oh saya terapkan di kelas saya, begini. Maka kita langsung bisa lihat, salah nggak masalah, bisa saja salah, bisa saja tambah kacau. Tapi kita harus ingat bahwa manusia itu selalu melakukan sesuatu dimulai dari kesalahan. Anak-anak kita itu bisa jalan karena kesalahan dulu, karena begitu merambat dia jatuh, ketika terungkep dia jatuh, duduk jatuh. Itu adalah kesalahan-kesalahan ketika berbuat, sehingga akhirnya dia bisa berjalan. Jadi berbuat kesalahan itu wajar-wajar saja bagi setiap manusia. Itu dalam proses belajar selalu ada kesalahan yang dilakukan, itu normal-normal saja. Karena itu jangan alergi pada berbuat salah. Berbuat salah selama kesalahan itu bukan suatu kita sengaja untuk merusak, tapi karena kita proses belajar, kita tidak tahu, maka itu adalah pengalaman yang paling baik. Kenapa? Ada peribahasa pengalaman yang guru yang paling baik adalah pengalaman yang paling baik. Itu guru yang paling baik. Tapi kita harus ingat juga, guru yang paling baik adalah pengalaman yang paling baik. Tapi juga guru yang paling mahal. Kenapa pengalaman itu mahal? Sudah menyita mungkin uang, menyita juga mungkin energi, mungkin lebih juga menyita waktu. Kita sudah terbuang waktu setahun, ternyata hasilnya nggak ada. Gitu. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik, tapi juga sekaligus guru yang paling mahal. Nah, kembali ke piramidnya pengetahuan ini, piramid pemahaman yang kemudian menjadi dasar dari taksonomi Bloom, itu kita harus belajar dari yang paling bawah, baru kemudian turun ke makin ke atas, makin ke atas. Yang paling atas itu paling akhir. Ini ada dari bukunya Wyatt and Hooper tahun 1999 ya. Nah, itu guru. Sekarang murid apa perannya? Murid atau pembelajar perannya adalah menggunakan kemampuannya untuk bertanya dan berpikir. Jadi bukan untuk mengingat, mencatat, tapi kemampuan untuk bertanya dan berpikir. Kemudian yang kedua adalah melakukan percobaan sederhana. Coba-coba sederhana. Oh, kalau saya bikin rawon tadi, misalnya kembali ke urusan rawon tadi, kalau saya lakukan misalnya ayamnya di treatment begini, hasilnya kurang baik. Atau kalau kita bangun rumah, kita bisa melakukan riset sederhana misalnya, apa yang terjadi ya kalau misalnya pilar yang panjangnya lebih dari 2 meter itu tidak ada pilar penyangganya. Kita bisa belajar itu. Kemudian mempelajari ide-ide konsep baru yang menantang dari teman kita. Barangkali ada sesuatu yang kita nggak tahu, ternyata anggota grup kita tahu, kita jadi tahu, oh, itu belajar dia ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tugas dari murid adalah memecahkan masalah. Dia harus menggunakan kreativitasnya untuk mencapai tujuan tadi. Tujuannya adalah memahami tentang siklus makanan. Itu harus tercapai. Itu namanya problem solving. Ya. Kemudian yang berikutnya bisa mengatur waktu lebih baik. Jadi belajar tidak harus antara jam 7 sampai jam 12 di sekolah. Bisa belajar di mana saja, bisa kapan saja. Kemudian pembelajaran bisa dilakukan mandiri atau berkelompok. Mandiri itu bisa satu orang, ya betul. Kolaborasi bisa satu orang, tapi kolaborasi sama hantu nanti ya. Ya minimal 2 orang lah ya kalau kolaborasi itu ya. Dengan kita berdua, kita bisa banyak tahu, banyak pada orang lain. Karena itu kita tidak boleh alergi ada orang lain ikut di dalam lingkungan kita. Karena kalau ada orang lain ikut masuk dalam lingkungan kita, artinya dia akan membawa ilmu baru, pengetahuan baru yang berharga juga untuk kita. Jadi banyak loh komunitas yang tidak paham itu. Jadi kalau ada orang luar resisten, ditolak. Padahal orang luar ini kadang-kadang membawa sesuatu yang banyak manfaatnya untuk kita. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengaplikasikan hasil pembelajarannya lewat aksi nyata. Jadi bukan bicara teori, karena proses pembelajarannya biasanya fisik langsung melakukan sesuatu membuat sesuatu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah memiliki kemampuan interaksi sosial. Kenapa? Ketika dia kolaborasi, dia harus bicara dengan temannya, bicara dengan atasan, bisa berbentuk wawancara, bisa survei kalau perlu. Kalau survei itu detail ya pakai surat ya, pakai dokumen. Kalau wawancara kan enggak, kita tinggal datang kepada seseorang dan tanya sesuatu, kita catatkan. Kemudian yang terakhir adalah murid adalah membuat portfolio dari hasil belajar dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kurikulum 13 sebenarnya diwajibkan ketika kita mengajar, murid-murid itu portfolio mulai dari biasanya portfolio kita anggap catatan. Kalau catatan nggak hilang lah, dibawa pulang. Tapi hasil ujiannya, hasil kuisnya itu harusnya disimpan dan suatu saat dia bisa ambil. Jadi portfolio selama dia belajar itu bisa tersedia, bisa diakses oleh yang bersangkutan. Nah,
Ini ada beberapa tipe pembelajaran kolaboratif, nanti saya tidak bahas semua ya, nanti bisa di Google juga, bisa juga di. Yang pertama adalah think, pair, share, TPS ya. Yang kedua adalah pembelajaran jigsaw. Jigsaw itu bergaji ya. One for me, one for you, one for me, one for you, namanya bergaji ya. Kemudian pembelajaran namanya NHT, dari number heads together, itu mirip-mirip seperti cerdas cermat. Gitu. Kita lihat. Yang keempat adalah start, ini agak mirip-mirip dengan NHT tapi beda ya. Ini juga start ini banyak digunakan di Jepang maupun Norwegia itu banyak menggunakan start. Kemudian yang kelima adalah TAI. Ini TAI ini agak jorok ya, gitu ya. Nah, tapi singkatan dari Team Accelerated Instruction. Jadi masing-masing tim itu bisa saling belajar, mengajarkan orang lain sehingga pemahamannya itu bisa kalau tadinya hanya dari satu guru, satu dosen, ini pembelajarannya bisa dari banyak orang sehingga bisa lebih dipercepat pembelajaran. Yang keenam adalah TGT atau ini biasanya berbentuk seperti game, seperti turnamen dari sepak bola gitu, tapi turnamen dari masing-masing grup. Jadi kelas kita bentuk dalam bentuk grup-grup, anggota masing-masing grup kemudian melakukan turnamen. Jadi kita lihat berapa detailnya. Kita lihat dulu TPS, think, pair, share itu biasanya dilakukan berpikir, kemudian mencari pasangannya, kemudian saling sharing. Jadi modelnya adalah 2 orang mencari pasangan, kemudian guru menyampaikan sesuatu, kemudian jadi grupnya terdiri dari 2 orang, masing-masing anggota grup itu sharing terhadap apa yang ditugaskan oleh guru. Guru bisa menyampaikan pelajaran, informasi atau tugas ya. Ini disampaikan pada pasangan-pasangan ini, kemudian mereka pasangan-pasangan ini guru memberikan pertanyaan, jawabannya dipikirkan oleh kelompok-kelompok ini. Jadi kemudian secara berpasangan mereka sharing kira-kira jawaban dari tugas tersebut apa, dan kemudian saling berdiskusi di sana. Jadi namanya pair, berarti hanya 2 orang ya. Nah, biasanya dibuat random. Jadi pada putaran pertama si A pasangan si B dengan si C dengan D, E dengan F gitu. Kemudian pada putaran kedua tiba-tiba di aduk gitu ya, sehingga A bisa pasangan sama Z, ya B bisa pasangan dengan F misalnya. Jadi pasangan ini dua-dua ini bukan pasangan yang permanen, tapi setiap kali berubah. Kalau praktek saya biasanya saya putarkan musik ya, setelah mereka sharing, putar musik, mereka gerak-gerak semua. Begitu musik berhenti harus cepat-cepat cari pasangan siapapun yang ketemu. Kemudian dia sharing dengan orang tersebut. Kemudian kita putar musik lagi, musik dihentikan, mereka kemudian buyar lagi, kemudian mencari masing-masing mencari pasangan dan kemudian sharing pada pasangan. Itu namanya TPS. TPS ini cukup populer, banyak dilakukan di kelas-kelas oleh para guru-guru juga banyak. Setelah itu, setelah misalnya 2-3 putaran atau 5 putaran atau 10 putaran tergantung dari Bapak Ibu para dosen mau berapa putaran, misalnya katakan 10, setelah 10 putaran pasangannya kan terkocok lagi berubah-ubah ya. Kemudian kita berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok yang terdiri dari 2 orang tadi untuk sharing jawabannya apa. Nah, karena dia sudah berputar ketemu dengan orang lain, barangkali jawaban-jawaban itu nanti akan mirip ya. Karena itu kita catat saja masing-masing diberi kesempatan untuk sharing dari jawaban dari tugas tersebut. Ini namanya TPS ya. Kemudian metode kedua juga yang populer namanya jigsaw. Jigsaw itu gergaji ya. Gergaji kayak gergaji kayu itu ya. Kalau kata Warkop itu one for me, one for you itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi dibentuk kelompok, ada kelompok asal, dan kemudian masing-masing anggota memilih topik apa yang mau dipelajari di masing-masing grup. Jadi kelompok A misalnya mempelajari tentang, kalau misalnya matematika ya, kelompok A mempelajari tentang pecahan, kelompok B mempelajari tentang akar kuadrat, kelompok C mempelajari tentang apa gitu ya. Masing-masing diskusi dalam kelompok. Sampai akhirnya paham, kemudian ada kelompok ahli yang anggotanya itu masing-masing wakil dari kelompok, kita kumpulkan namanya kelompok ahli. Kelompok ahli ini yang paling ngerti tentang hasil jawaban dari masing-masing grup tadi. Nah, jadi kemudian kelompok ahli ini dibahas lagi untuk masing-masing topik. Kita ingin mendengarkan pandangan dari orang lain. Jadi topik atau solusi atau jawaban atau problem atau karya yang mau dibuat itu sudah jadi. Kemudian di dalam kelompok ahli ini mereka sering berdiskusi. Jadi kelompok ahli itu isinya adalah wakil-wakil dari masing-masing grup. Nah, selesai kemudian masing-masing perwakilan grup tadi yang ada di kelompok ahli balik ke
kelompok masing-masing dan kemudian menceritakan hasil diskusinya, sharing ya. Apa yang hasil diskusinya, kemudian itu didiskusikan dalam satu grup, kemudian biasanya dilakukan pengimbasan atau ulangan bisa berbentuk kuis misalnya. Jadi setelah selesai semua, kita anggap semuanya sudah tahu semuanya, semua masalah, jadi kita buat tesnya tes objektif aja pakai kuis, boleh pakai multiple choice di sini, karena kita hanya mengukur kira-kira pemahaman mereka rata nggak. Kenapa? Karena kelompok A kan tadi bicara mengenai mobil, kelompok B bicara mengenai komputer, kelompok C bicara mengenai kuliner, bisa beda yang dibahas itu. Nah, sekarang begitu disatukan, maka kelompok A yang tadinya membahas otomotif, dia harus juga tahu tentang kuliner, dia harus tahu juga tentang wisata. Jadi itu yang dilakukan di sharing di kepala-kepala grupnya. Kemudian nanti biasanya kalau mau seru ya, yang jawabannya terbaik diberikan hadiah. Ya, cara untuk menarik saja. Nah, jadi kira-kira begini kalau yang tadi di jigsaw itu adalah kita punya murid begini konfigurasinya, misalnya. Kemudian kita ambil dari 40 murid kita ambil 26 ini adalah yang memenuhi syarat ini. Jadi dari 40 siswa ini kita ambil, kasih 5 masalah masing-masing ya. 5 permasalahan ini dibahas oleh 40 siswa ini dalam bentuk 5 grup. Di 5 grup ini, nah ini masing-masing ya, bisa lebih dari 5. Ini contohnya dibagi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dalam bentuk 8 grup. Masing-masing berdiskusi dan kemudian namanya kelompok asal ya, masing-masing dari kelompok asal ini diambil perwakilannya untuk menjadi kelompok ahli. Nah, inilah kelompok ahli. Kelompok ahli ini saling sharing, kemudian hasil sharingnya dibawa ke kelompok asal untuk diskusi. Nah, jadi seperti sini ya. Nah, ini jadi hasil sharingnya ini dibagi lagi dibawa ke kelompok asal lagi, kemudian mereka sehingga seluruh anggota grup yang 40 siswa ini memiliki pemahaman, dianggap pemahaman yang sama. Ini bisa kita uji dengan bentuk quiz, bentuk tes atau quiz, sehingga untuk mengukur apakah memiliki, kalau quiz hasilnya relatif sama, berarti pemahaman mereka sama. Teknik yang berikutnya adalah teknik STAT namanya. Teknik STAT ini singkatan dari Student Teams Achievement Division. Jadi biasanya diberikan pembelajaran secara klasikal, jadi artinya guru atau dosen ngajar gitu, ceramah gitu. Kemudian dibentuk kelompok-kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa, dan siswanya harus heterogen karena itu membentuk grupnya itu harus random. Misalnya tadinya berdasarkan tanggal lahir atau kemudian bentuk lagi grup berdasarkan hobi dan sebagainya. Jadi harus heterogen. Laki-laki dan perempuannya juga tidak boleh campur di satu tempat, harus heterogen. Seheterogen mungkin. Kemudian masing-masing kelompok tadi mendiskusikan materi yang sudah diberikan di kelas tadi oleh gurunya dalam bentuk ceramah. Kemudian masing-masing saling mengajarkan. Jadi anggota kelompok kalau 4 orang masing-masing menjelaskan lagi. Tadi Pak Guru menjelaskan ini, si B kemudian menyampaikan pemahamannya. Kalau nggak cocok, teman yang lain bisa menyanggah atau bisa mengkoreksi dan seterusnya. Nah, kemudian hasil untuk mengukur hasilnya adalah pakai tes tadi ya. Kenapa? Karena ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada semuanya. Dan kelompok yang hasil tesnya paling bagus kita bisa berikan penghargaan, misalnya kasih hadiah atau dikasih piagam gitu. Nah, ini flow-nya, start tadi ya. Pertama kuliah biasa, kemudian dibentuk kelompok, kemudian kelompok masing-masing berdiskusi tentang kuliah kita, kemudian dibuat quiz yang memiliki skor paling tinggi. Nah, ada lagi namanya kooperatif TAI. TAI itu ada Team Assisted Individualization atau Team Accelerated Instruction. Jadi pembelajaran yang dipercepat karena pembelajaran tim. Jadi pertama,
ini dibalik, mengerjakan tugas individu, masing-masing sendiri-sendiri, tidak bentuk kelompok. Kalau tadi kan kelompok dulu, kalau ini TA ini agak terbalik. Jadi setelah kita mengajarkan sesuatu, masing-masing kemudian mengerjakan tugasnya secara sendiri. Kemudian setelah itu kita bentuk kelompok, dan masing-masing individu itu sharing hasil belajar sendirinya kepada anggota kelompok yang lain untuk dikoreksi, untuk ditambah, diperkaya, dan seterusnya. Kemudian ya di sini ya di kelompok di hasil kerjanya dibahas, saling mengkoreksi satu sama lain. Kenapa? Karena soalnya satu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemahaman atau cek kualitas individu. Ini bisa dengan masing-masing individu menyampaikan presentasi, atau bisa menggunakan kuis, bisa menggunakan tugas esai, dan seterusnya, untuk mengukur pemahaman yang dimiliki oleh murid-murid kita sudah levelnya setara atau. Nah, ini bisa tes individual ya. Kemudian yang kelompok hasil yang terbaik kita bisa berikan penghargaan. Kira-kira gambarnya flow-nya seperti ini. Jadi setelah diberikan tes masing-masing begini, sendiri-sendiri, baru kemudian dibagi dalam kelompok ini mereka berdiskusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah NHT. NHT itu adalah singkatan dari number heads together, jadi berapa jumlah kepala orang lah, berapa jumlah otak ya. Jadi kita berikan informasi pembelajaran, kita berikan misalnya tentang biologi, atau tentang algoritma, atau tentang apapun ya, ngajar biasa lah kira-kira. Kemudian setelah kita ngajar, kalau tadi itu diberikan tugas individu, kalau di sini langsung dibuat kelompok. Berdasarkan kelompok ini harus heterogen. Jadi sebelum diberi tugas, dibuat kelompok dulu, beri nomor kelompoknya, kelompok A, B, C, D, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian setiap kelompok itu diberi pertanyaan beda-beda. Jadi bedanya dengan TAI, kalau TAI tadi kan pertanyaannya sama. Kemudian dibahas di masing-masing kelompok. Kalau di sini adalah tiap grup itu punya tugas yang berbeda-beda dengan grup yang lain. Tetapi satu grup itu tugasnya sama untuk dipecahkan atau dijawab bersama-sama oleh grup tersebut. Nah, kemudian kita panggil masing-masing kelompok, kemudian kita minta kelompok tadi presentasi untuk didengarkan oleh kelompok yang lain mengenai jawaban dari tugas atau soal yang dibahas oleh tersebut. Kelompok yang lain mendengarkan, kemudian fasilitator atau guru kita memberikan penegasan, ini salah, ini benar, ini kurang baik, ini diperbaiki, dan seterusnya. Jadi ketika masing-masing kelompok presentasi, ini gurulah yang memberikan penegasan atau mengkoreksi dan sebagainya. Jadi bukan kelompok yang lain. Jadi kalau digambarkan polanya seperti ini ya, ada kita mengajar, kemudian dibagi kelompok, masing-masing kelompok diberi tugas. Misalnya kelompok pertama dikasih tugas membahas tentang durian, kelompok kedua mengenai mangga, kelompok ketiga mengenai nanas, kelompok keempat mengenai salak, kelompok kelima mengenai melon, gitu ya. Masing-masing mendiskusikan sendiri-sendiri. Melon itu begini, begini, begini. Oh, salak itu begini, terus. Nah, kemudian masing-masing kelompok tadi presentasi, kabarnya hilang ya. Masing-masing kelompok ini diambil satu kelompok, kemudian diambil satu orang, kemudian presentasi, yang lain mendengarkan, sehingga kelompok yang membahas mangga bisa paham tentang oh durian itu apa. Kelompok yang membahas salak bisa tahu oh melon itu bagaimana. Jadi sharingnya dilakukan dari satu kelompok satu masing-masing. Nah, yang berikutnya lagi berarti belum terakhir ya, masih ada satu lagi namanya tim game turnamen atau permainan turnamen teams ya. Ini biasanya kita berikan informasi atau ngajar secara klasikal, jadi guru ngajar biasa begitu. Kemudian dibentuk kelompok, jadi agak mirip dengan yang sebelumnya. Bentuk kelompok dengan kelompok ini heterogen. Kemudian masing-masing kelompok ini membahas materi yang diajarkan tadi, saling mengajarkan, saling memberitahu. Kalau perlu diberikan latihan di situ soal gitu ya, dan membahas soalnya bersama-sama. Kemudian setiap grup, namanya turnamen ya, diwakili oleh satu orang untuk menyampaikan, kita beri soal dan kemudian soal itu dilombakan. Jadi
pada waktu diskusi itu membahas materi kuliah atau pelajaran kita. Mereka membahas setelah ngerti, baru kemudian saling belajar, kemudian ada wakil dari satu kelompok, kita panggil maju satu-satu, baru kita berikan soalnya di sana. Jadi soalnya bisa dilombakan, bisa diambil secara random, bisa ngambil secara undian gitu ya. Kemudian kelompok yang skornya paling tinggi kita berikan penghargaan. Itu adalah PGT ya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya, diagramnya. Jadi diberikan pembelajaran secara klasikal, kemudian dibentuk kelompok, kemudian masing-masing mendiskusikan topik hari ini, pembelajaran hari ini, sampai semuanya ngerti, baru kemudian dilakukan turnamen atau pertandingan, satu kelompok diwakili satu orang untuk jadi seperti turnamen olahraga lah kira-kira. Jadi misalnya tim A, di sini ada tim B, tim C, kemudian kita bisa, ini adalah warna-warna ini menunjukkan kemampuannya harus heterogen, seheterogen mungkin. Jadi jangan yang pinter ngelompok di satu tempat, yang bodoh ngelompok di satu tempat, seheterogen mungkin. Meja-meja turnamen, nah, bertandingnya itu seperti turnamen olahraga. Jadi masing-masing kan misalnya ini ada empat meja itu masing-masing ada satu soal ya. Meja pertama soal tentang duren, meja kedua soal tentang mangga, meja ketiga soal tentang melon, meja ketiga soal tentang jeruk gitu ya. Nah, setiap anggota ini harus bertanding masing-masing di setiap meja. Jadi tidak boleh ada anggota yang tidak. Jadi kalau grupnya anggotanya 4, berarti akan ada 4 meja tempat pertandingan. Kita lihat di sini contohnya tim A, yang merah ini bertanding dengan merah tim B di meja 1. Yang biru bertanding dengan birunya B dan birunya C di meja 2. Yang hitam dan seterusnya. Yang hijau bertanding dengan yang hijau di meja 4 dari tiga-tiganya. Nah, kemudian menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal, kemudian dinilai, dan kemudian kita berikan penghargaan kepada yang juara. Jadi ini kira-kira diagramnya. Jadi masing-masing orang itu, masing-masing kelompok itu akhirnya bertanding dengan kelompok yang lain secara turnamen. Nah, terakhir ini Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa mewujudkan sekolah kita atau kampus kita bisa mewujudkan collaborative learning. Jadi saya mulai mau menggambarkan perkembangan kampus dan kaitannya dengan teknologi digital ya. Kampus 1.0 itu kampus pre-digital, jadi masih pakai teknologi sederhana, masih pakai papan tulis, masih pakai buku untuk nyatet ya, muridnya mendengarkan, mencatat gitu, dosennya ceramah. Gitu. Kampus 2.0 adalah kampus yang sudah mulai menggunakan IT, tapi masih bisa masih pakai proyektor. Mungkin proyeknya bisa overhead proyektor, bisa juga LCD proyektor gitu ya. Tapi pelajaran satu dengan pelajaran lain itu terpisah-pisah. Masing-masing dosen punya materi sendiri-sendiri, bawa laptop sendiri-sendiri. Mungkin sudah ada LMS di sana, tapi masih belum terintegrasi ya. Di sini mahasiswa masih belajar mendengarkan, mempelajari ulang, kemudian menggunakan buku teks sebagai referensi. Itu kampus generasi kedua. Nanti Bapak Ibu bisa menilai kampus Bapak Ibu ada di generasi mana. Kampus generasi ketiga itu sudah menggunakan jaringan terintegrasi. Jadi semua terintegrasi, mulai dari pembelajaran, absensi, back office, pembelajaran mahasiswa, pembayaran keuangan, materi kuliah, semuanya semua terintegrasi. Sudah menggunakan learning management system, tapi perkuliahan masih tatap muka atau mungkin blended, ada sebagian tatap muka, sebagian menggunakan teknologi. Tapi karena sudah menggunakan teknologi, mahasiswa bisa belajar dari mana saja. Tapi masih pusatnya dosen di sini. Nah, kampus generasi keempat itu sudah tidak terikat oleh ruang waktu lagi. Mahasiswa boleh bisa belajar di mana saja, seperti konsep collaborative learning tadi. Kemudian belajar sesuai dengan konteksnya. Jadi konteksnya kalau hari ini konteksnya bicara mengenai algoritma sorting gitu ya, ya konteksnya algoritma sorting, tidak semua mata kuliah yang lain sinkron ke sana ya. Dan mulai berpusat pada mahasiswa di sini. Jadi mulai student center fokus, yang penting ada mahasiswa. Nah, teknologinya sudah banyak menggunakan, biasanya ada menggunakan smart devices seperti smartphone, komputer, IoT, dan seterusnya.
Ini kampus generasi keempat. Kampus generasi kelima adalah memungkinkan, kampus yang sudah memungkinkan semua modus pembelajaran. Modus pembelajaran apapun, modus pembelajaran itu kan dikenal ada namanya modus TEMUS. TEMUS, TEMUS. T itu singkat dari tradisional, jadi pembelajaran tradisional, yang dosen nyerocos begini, kemudian muridnya mendengarkan dan nyata itu namanya tradisional. E-nya adalah e-learning, menggunakan Moodle, menggunakan LMS, gitu ya. Tapi masih manual urut-urutannya. Kemudian M-nya adalah mobile, e-learning-nya sudah tidak harus menggunakan laptop, bisa menggunakan mobile devices, bisa belajar di mana saja. Kemudian U-nya, TEMUS ya, TEMU, U-nya adalah ubiquitous. Ubiquitous itu pembelajaran di mana saja, kapan saja. Jadi contohnya kalau kita belajar di Udemy atau Coursera itu sudah masuk ubiquitous, itu kita bisa belajar kapan saja, tidak terikat jadwal, tidak terikat semester. Yang penting kita bisa mengikuti flow kompetensi sesuai dengan kemampuan kita. Yang cepat belajar, cepat selesai, yang lambat, ya lambat-lambat gitu ya. Yang kurang pinter, belajarnya lambat-lambat. Nah, jadi belajar sesuai dengan kemampuan mahasiswa, belajar sesuai dengan preferensi. Kalau saya senangannya satu pelajaran ini, ya seperti kalau kita belajar di Coursera atau di Udemy itu, kita bisa milih. Tidak dipaksa oleh kurikulum, tidak dipaksa oleh daftar mata kuliah. Kalau pada kampus generasi keempat, yang kebanyakan ada di kita, yang canggih-canggih, itu masih ada kurikulum yang diikuti, ada daftar mata pelajaran, ada jadwal waktu. Kalau kampus generasi kelima sudah tidak ada semua. Mahasiswa belajar atau murid bisa belajar dengan kemampuannya sendiri, preferensi saya mau cepat, mau lambat, urusan saya, dan mengatur diri sendiri. Itu kampus generasi kelima. Di sini sudah bisa, biasanya sudah menggunakan teknologi tinggi seperti AI, machine learning, dan sebagainya. Ini pembelajaran kampus generasi dari generasi ke generasi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya, itu kira-kira pengantar diskusi dari saya. Agak panjang ya, ternyata 1,4 jam lebih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Isman untuk kita diskusi. Materi bisa di-download di sini, di bit.ly/mr-kolaboratif-learning, silahkan di-download. Kemudian hal yang lain bisa komunikasi, ini ada media-media sosial dan nomor telepon seluler saya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, Bang Isman, saya kembalikan pada Bang Isman untuk lanjut dengan diskusi. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Materinya sangat komplit gitu. Rasanya masih banyak yang belum dipahamin walaupun sudah jadi dosen sekian lama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya sesi tanya jawab. Kami persilakan seperti tadi saya sampaikan di room chatting, bagi mereka yang ingin tanya jawab, silakan raise hand atau menuliskan di dalam room chat. Ada satu pertanyaan Prof tadi yang sudah disampaikan oleh rekan dosen di YouTube sebenarnya. Karena kita juga ini streaming selain di CloudX juga streaming di YouTube dan di Facebook saat ini. Jadi juga diikuti lebih dari 200 audiens ini. Pertanyaannya begini, Prof. Ini saya awali dulu sebelum nanti teman-teman yang ada di CloudX ini juga yang sedang streaming silakan mengajukan pertanyaan. Kendala yang kita hadapi adalah bagaimana bisa menciptakan pembelajaran interaktif dengan melihat capaian pembelajaran mahasiswa, Prof. Nah, itu karena kan harus juga menyusun capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum itu kan ada CP. Nah, bagaimana strateginya kita bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif, tapi juga tetap mencapai CP. Monggo, Prof, kita mulai dulu itu. Sambil menunggu dari audiens yang lain, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya atau raise hand. Silakan, Prof. Marsudi.
Mana? Bentar, bentar, bentar. Ya, monggo silakan, Bro. Nanti mau saya ngomong masih di mute, jadi nggak bisa. Ya, ya, ya. Iya, Oke. nggak apa-apa, Pak Hasan. Jadi ya, pertanyaan luar biasa bagus ya. Jadi dalam dalam bagaimanapun juga pembelajaran itu kan ada metodologinya ya. Jadi pertama kan kita tentukan kompetensi apa yang mau dicapai. Kompetensi ini kan dasarnya dari kompetensi universitas dulu mau didik apa. Jadi misalnya satu kampus, misalnya Bina Dharma itu pasti punya kompetensi lulusan yang berbeda dengan kampus yang lain. Kenapa? Kalau kita harus memiliki keunikan di situ. Jadi keunikan lulusan kita, misalnya prodi informatika Bina Dharma itu keunikannya begini. Itulah nanti jadi kompetensi yang kita turunkan. Dari kompetensi itu kemudian diterjemahkan ke kompetensi apa, prodi, kompetensi prodi diterjemahkan dalam kompetensi masing-masing mata pelajaran. Kompetensi masing pelajaran itulah kemudian dengan KKNI kita match, akhirnya jadilah namanya capaian pembelajaran atau learning outcomes. Learning outcomes itu per pelajaran berbeda-beda. Satu mata kuliah berbeda dengan lain, tetapi acuannya adalah kompetensi yang mau dicapai. Karena apa? Karena learning outcome atau capaian pembelajaran itu adalah cara mewujudkan kompetensi yang mau dicapai. Nah, setelah jadi learning outcome itu kan ibaratnya kan cara kita. Jadi kalau kompetensi itu misalnya ke pasar gitu ya, kalau learning outcome itu cara bagaimana kita ke pasar. Nah, itu caranya banyak. Bisa naik sepeda, bisa naik beca, bisa jalan kaki gitu ya. Itu adalah namanya proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini kita harus pilih. Ada hal-hal tertentu, ada mata pelajaran tertentu yang bisa dilakukan dengan cara A. Misalnya ada pelajaran tertentu yang bisa dilakukan dengan e-learning seperti ini. Tapi ada juga pelajaran yang tidak bisa e-learning. Misalnya kemarin saya diminta kasih training hipnoterapi misalnya contohnya ya ke salah satu perusahaan. Tapi mereka maunya pakai 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 webinar, nggak mungkin bisa karena hipnoterapi itu harus praktek gitu, harus mempraktekkan, menemui orang, menyentuh, ya. Jadi ada hal tertentu mungkin pelajaran juga sama. Ada beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang tidak bisa menggunakan teknologi, tapi ada juga yang bisa. Nah, karena itu kita pisah-pisahkan nanti. Jadi ketika kita membuat strategi pembelajaran, kita memilih, kita harus melihat dari capaian pembelajaran ini bisa dicapai dengan teknologi, ini tidak. Bahkan kadang-kadang dalam satu mata kuliah itu ada beberapa topik atau beberapa capaian pembelajaran yang bisa diterapkan dengan teknologi, tapi ada juga beberapa mungkin capaian pembelajaran yang tidak bisa, harus tatap muka. Nah, itu kita harus pilih. Termasuk ada yang mana menggunakan teknologi yang interaktif, mana yang tidak. Nah, ketika kita memilih teknologi itu pembelajaran teknologi kan ada dua mode ya. Kalau dengan kuadrat itu ada 4 ya. Mode pertama adalah dari sisi horizontal ada sinkron dan asinkron. Sinkron itu seperti ini. Jadi pakai video conference namanya sinkron. Tapi jangan lupa ada pembelajaran asinkron. Asinkron itu mahasiswa murid belajar sendiri. Jadi kita taruh pembelajarannya di learning management system, mereka download, mereka mendengarkan, belajar sendiri, itu namanya asinkron. Dari sumbu vertikal ada online, ada offline. Online itu artinya harus menggunakan koneksi jaringan, offline itu tidak perlu jaringan. Bisa pakai CD, bisa pakai flash disk, bisa juga pakai kertas. Contohnya UT zaman dulu kan pakai kertas ya, modul kertas. Itu namanya offline ya. Menarik, kemarin saya dikenalkan dengan rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Kalimantan, di kabupaten terpencil. Di sana dia cerita, sinyal internet nggak ada, tapi dia ingin menggunakan pembelajaran online. Saya berikan solusi, pakai ini aja, pakai flash disk atau pakai CD, dikirim. Ya karena nggak ada lagi cara lain kan. Nah, jadi tapi tentu saja kalau pakai CD atau flash disk isinya harus banyak supaya ini. Jadi semua pelajaran sudah disiapkan dulu, kemudian mahasiswa belajar di situ, kemudian nanti ujiannya juga dikirim. Nah, jadi itu tidak interaktif. Nah, jadi untuk satu capaian pembelajaran harus dilihat betul apakah pertama dia harus tatap muka atau bisa tidak tatap muka. Andaikan tatap muka bisa menggunakan teknologi atau tidak menggunakan teknologi.
menggunakan teknologi bisa sinkron atau bisa asinkron. Nah, ini tiap capaian pembelajaran berbeda-beda. Tadi saya kasih contoh misalnya untuk mata pelajaran tertentu yang capaian pembelajarannya harus memerlukan interaksi. Contohnya misalnya membedah lah di fakultas kedokteran. Membedah itu pelajaran membedah di fakultas kedokteran nggak bisa pakai teknologi, ya harus praktek di sana, harus di bentuk fisik gitu ya, atau di sekolah vokasi misalnya ngelas atau bubut gitu. Ngelas atau bubut mau tidak mau ya harus secara fisik gitu. Nah itu nanti labnya aja diatur supaya tidak terjadi kontak terlalu dekat dan sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi capaian pembelajarannya dilihat dulu, kemudian baru dilihat perlu interaktif atau tidak, perlunya atau tidak. Itu kira-kira Bang Isman. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Kemudian ini ada dari Pak Diding Kusnadi dari Politeknik Ganesha Medan, Sekjen Advokasi Sumut. Nah, kalau saya bacakan ini, izin nanya Prof. Oh ini Prof juga ketum advokasi tentang siswa membangun konsep efektivitasnya sampai 80%. Ini contoh konkretnya bagaimana dan hasil penelitian terbaru tentang hal ini. Mohon. Oke. Jadi penelitian sudah banyak penelitiannya ya di jurnal-jurnal bisa dises. Tapi kira-kira logikanya begini. Kalau saya diajarkan tentang bagaimana membuat sepeda, ini kan karena Pak Rio kan di pendidikan vokasi ya, atau cara membuat apalah sesuatu, misalnya cara membuat sepeda lah contohnya kembali tadi ya, ini gampang. Diajarkan dengan cara ceramah, ada videonya, itu yang masuk ke otak itu sebentar karena mungkin 2 tahun lagi dia lupa, setahun lagi dia lupa. Tapi kalau dia praktek langsung bikin sepeda, dia akan ingat terus pengalaman itu. Karena itu tadi dikatakan bahwa menurut penelitian kalau seseorang itu melakukan sendiri, mengerjakan sendiri, maka yang dikerjakan itu dia akan ingat lebih panjang dibandingkan kalau diceritakan. Jadi karena itulah praktek itu penting, karena praktek itu merasakan sendiri bagaimana kita mengerjakan dan kemudian mengalami sendiri prosesnya. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kita kerjakan itu kan tidak semua kondisi sempurna ya. Tidak semua kondisi seperti ada di dalam buku ya. Yang ada di dalam buku itu memang mengasumsikan kondisi ideal, tidak ada masalah. Tapi ketika kita mengerjakan sendiri, kita mengalami masalah. Misalnya di otomotif misalnya, ketika membuka sebuah komponen dari mesin, di situ bautnya macet, gitu ya, skrupnya macet, bukan baut skrup ya, skrupnya macet. Ini kan di teori nggak ada. Nah, kemudian dia mencari cara bagaimana mengatasi skrup yang macet tadi. Mungkin diberikan pelumas, mungkin dipanaskan, mungkin apa gitu. Nah, ketika kemudian dia berhasil, maka keberhasilan itu akan menjadi sebuah ingatan yang tidak pernah terlupakan. Beda dengan kalau dikasih cerita misalnya, kalau kita punya skrup macet, dikasih pelumas gitu. Itu mungkin kita ingat sekarang, besok seminggu lagi sudah lupa. Nah, itu yang dikatakan dari penelitian-penelitian bahwa seseorang mahasiswa kalau membangun sendiri pengetahuannya, itu yang dibangun itu lebih langgeng, lebih permanen dibandingkan dengan yang diceritakan, dibangun oleh orang lain, diceritakan pada kita. Itu Bang Isman. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan yang terbaru ini dari Bu Yuli Handayani. Bagaimana penerapan kolaboratif di Taman Kanak-kanak, Prof? Wah, Taman Kanak paling mudah kolaboratif karena anak-anak itu nature-nya kan ya. Jadi misalnya misalnya kita kasih problem itu memasukkan mematch puzzle lah misalnya, puzzle gitu ya. Puzzle masing-masing dibagi 5 gitu. 5 piece. Kemudian ini melihat ini, ini punya saya di sini. Oh, jangan di situ dong. Itu punya kamu di sebelah situ dan seterusnya. Jadi ada dialog dengan mereka. Itu salah satu contoh untuk taman kanak-kanak ya. Atau problem-problem yang lain, misalnya apalagi saya karena udah lama taman kanak-kanak jadi sudah lupa ya pelajarannya apa ya. Tapi itu contohnya tadi misalnya puzzle tadi. Dan yang lain saya kira mungkin analog dengan itu bisa dikerjakan. Anak-anak paling kalau taman kanak-kanak kan banyak bernyanyi juga. Menyanyi bisa dibuat begini kan, misalnya
baris pertama yang menyanyi si A, baris kedua menyanyi si B, menyanyi si C gitu kan kayak itu siapa namanya penyanyi yang grup itu zaman dulu siapa namanya yang penyanyinya banyak beberapa orang itu Backstreet Boys atau siapa dulu ya zaman dulu yang ya itu gitulah. Jadi kemudian atau bisa diatur yang satu suara dua gitu ya dalam bentuk grup-grup gitu atau masing-masing improvisasi sendiri. Tapi kalau sudah diatur misalnya suara satu suara dua itu berarti namanya cooperative learning bukan kolaboratif. Kalau kolaboratif itu anak-anak masing-masing bebas misalnya syairnya menggunakan syair dari bintang kecil tapi nadanya menggunakan nada lagu dangdut misalnya. Nah, itu biar nanti akhirnya jadinya nggak karu-karuan gitu ya. Jadinya tergantung dari kreativitas mereka, tapi justru dari kreativitas mereka itu akan muncul keindahan-keindahan baru. Improvisasi ya Prof ya? Ya, improvisasi. Karena kalau kolaborasi itu intinya improvisasi. Kalau cooperative learning itu tidak pilih improvisasi. Makanya tadi saya kasih contoh, kalau cooperative learning itu contohnya bikin rumah, itu sudah harus ada gambarnya dan semua ngikuti itu. Nggak boleh tukang kayunya ngarang sendiri, tukang temboknya ngarang sendiri, akhirnya rumahnya nggak karuan. Tapi kalau collaborative learning, itu contohnya bikin tumpeng tadi, masing-masing yang bikin ayam goreng bisa berimprovisasi, bikin ayam goreng yang paling enak. Yang bikin sayur bisa bikin sayur yang paling enak, yang bikin telur bisa masing-masing improvisasi. Jadi betul, collaborative learning itu kuncinya improvisasi, tetapi hasilnya tidak dijamin bagus. Jadi tumpengnya tidak dijamin enak. Kalau rumah dijamin hasilnya pasti jadi rumah seperti yang digambar. Tapi kalau kolaboratif hasilnya kadang-kadang mengejutkan, tidak dijamin itu artinya bisa sangat bagus luar biasa, bisa juga jelek nggak karu-karuan. Misalnya nyanyi tadi ya, mungkin bisa saja hasilnya nyanyiannya nggak karuan gitu. Tapi itulah namanya. Menghasilkan lagu yang baru, Bro ya? Iya, bisa menghasilkan lagu yang baru kan. Dan lagunya ini bisa jelek, bisa bagus kan masing-masing punya ini sendiri. Tapi betul Ibu tadi mengatakan kuncinya adalah kreativitas. Kenapa collaborative learning itu fokus utamanya adalah mendidik kreativitas. Kalau cooperative learning fokus utamanya adalah mendidik disiplin. Harus bikin ini, caranya begini, harus ngikut. Nggak boleh cara yang lain. Itu cooperative learning. Sama-sama grup, sama-sama modelnya menggunakan grup. Tapi kalau kolaboratif mendidik lebih kepada kreativitas. Baik, terima kasih Prof. Ini cukup banyak ini pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu yang join di CloudX, ini saya sudah bukakan fasilitas untuk bertanya langsung, tapi bergantian, jadi silakan di unmute ya speakernya, mikrofonnya. Prof, ini ada pertanyaan dari YouTube. Kita lihat dulu sebentar. Kalau di pedesaan siswa SD, nah itu bagaimana kendalanya, Prof? Mungkin singkat saja, Prof. Belum nanti yang dari Pak Daulat sepertinya juga ingin bertanya. Monggo, Prof. Maksudnya kendala apa? Kendala teknologi atau kendala apa? Kalau untuk siswa SD yang belajar di pedesaan, bagaimana melaksanakan collaborative learning itu? Mungkin saya juga tidak begitu ini clear. Menyangkut di fasilitas barangkali ya, fasilitas atau ketersediaan infrastruktur. Kalau yang dilakukan offline tidak menggunakan teknologi, mau di desa mau di kota nggak ada masalah. Oke. Karena yang dibutuhkan kan ruangan. Ya. Tapi kalau menggunakan teknologi, nah mau tidak mau harus ada infrastruktur teknologi di sana. Nah kalau infrastruktur teknologi di sana belum ada, ya tidak bisa gitu. Tetapi jangan kecil hati, tadi saya sampaikan Indonesia ini ada 12.000 desa yang tidak ada sinyal. Nah, kemarin sudah ada perintah dari Presiden Pak Jokowi, itu 12 desa ini harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Jadi, kira-kira tahun 2021 nanti, itu Indonesia tidak akan ada satupun titik blank spot. Nah, Telkom ini karena harus investasi puluhan triliun untuk menyelesaikan itu. Tapi ini kan tugas untuk bangsa, mencerdaskan bangsa, ya kita laksanakan kan. Telkom ini bukan sekedar perusahaan yang cari uang, tapi juga membangun bangsa. Kan 12.000 sedikit itu, kemarin diperkirakan perlu 7 triliun untuk mengonline-kan 12.000 desa. Mungkin itu berkah COVID juga, Prof ya?
Ya, karena ada COVID, tiba-tiba kita, memang itu berkahnya. Jadi saya selalu percaya, Bang, bahwa dalam segala sesuatu itu, mau musibah, mau apa, itu selalu ada hikmah yang kita tidak sadari. Ya. Kalau tidak ada COVID, mana mungkin, dulu saya ingat sekali, Bisa. 10 tahun memperjuangkan pembelajaran online. Ditolak terus sama kementerian. Dibilang itu tidak ilmiah, tidak ini. Tapi sekarang gara-gara ada COVID, tiba-tiba kita malah justru disuruh online. Itu kan ajaib. 10 tahun loh saya dengan Prof. Eko itu dari 2010 berjuang untuk supaya pembelajaran online, kuliah online ini diakui. Itu ditolak terus. Betul. Tapi sekarang tiba-tiba malah diwajibkan, kan ajaib ya. Jadi memang Malah dilarang datang ke sekolah gitu sekarang. dilarang datang ke sekolah. Baik, terima kasih Prof. Silakan Pak Daulat, sudah saya unmute tadi sudah mau bertanya. Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak. Salam nih Pak Marsudi. Masih ingat? Bang, teman saya di Australia ini. Aduh. Tak peluk ini bener serius. Iya, kalau ada di sini saya udah peluk nih sekarang ini. Pak Marsudi. Jadi saya senang sekali Pak. Paparan Bapak luar biasa Pak. Jadi saya malah berpikir nih, apakah Bapak sudah sering menyebutkan istilah kolaborasi tadi. Saya ingin tahu nih, apa kolaborasi dengan kementerian, bagaimana implementasi dari materi atau paparan yang Bapak sampaikan tadi yang sangat baik sekali itu Pak, sudah ada. Ya saya kira harusnya sih ada lah Pak, biar bisa diimplementasikan Pak. Karena apa yang Bapak sampaikan tadi cukup bagus sekali Pak, saya kira. Begitu Pak. Jadi senang sekali ketemu lagi nih sama Pak Marsudi. Makasih Pak. Terima kasih Bang Daulat. Bang Islam, dulu saya waktu di Curtin itu, kalau nongkrong di rumahnya Bang Daulat itu belajar dua. Belajar main game, karena beliau satu-satunya punya Atari untuk main game. Yang kedua, belajar main gitar. Gitar saya ini, Bang Daulat ini. Iya. Berapa puluh tahun ketemu ya, kangen banget. Lebih dari 20 tahun ya Pak ya? Ya, saya kira sejak pulang itu sudah hampir Iya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Nanti ikut cuaci dong, udah ikut cuaci belum? Sudah ikut cuaci. Makanya saya dapat linknya ini Pak. Justru tahunya dari cuaci ya? Dari cuaci, ya Pak. Dari cuaci. Suatu saat reuni cuaci kita ketemu ya. Silakan Pak. Aduh, sangat udah tua nih, udah punya cucu sekarang. Oke. Jadi pertanyaannya ya. Jadi di Indonesia ini kan saya itu menterinya dari zaman siapapun selalu saya itu paling bawel. Banyak saya sampaikan, bahkan saya itu dianggap agak noisy ya. Terakhir ini kan yang suara saya agak keras itu adalah misalnya karena Pak Menteri kita baru ini mau Merdeka Belajar, itu kan Merdeka Belajar itu jadi konsep yang bagus itu kan, tapi implementasinya kan terhambat di bawah-bawah. Nah, jadi termasuk pembelajaran seperti ini itu kalau di lingkungan pendidikan dasar menengah itu sudah jalan. Banyak sekolah mengimplementasikan pembelajaran termasuk kolaboratif. Tapi kalau di perguruan tinggi, ini karena kadang-kadang ya pemahaman dari dosennya, yang kedua adalah dari rektornya takut-takut, masalah akreditasi dan sebagainya, belum banyak. Tapi ini mudah-mudahan dengan adanya COVID ini menjadi sebuah berkah bagi kita, sehingga pembelajaran modern ini bisa diadopsi. Karena kadang-kadang saya malu ya, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang di sini, guru SD, SMP itu tahu semua tentang ini ya, dan mungkin sudah menerapkan ya. Di kurikulum 2013 misalnya ada seperti ini. Tapi di perguruan tinggi yang masih agak tertinggal, dan itu menjadi tantangan kita. Nanti saya berdoa mudah-mudahan Bang Daulat jadi Menteri Pendidikan, nanti kalau jadi Menteri Pendidikan jadi ide-ide semacam ini bisa jalan. Gitu. Atau Bang Isman jadi Menteri Pendidikan nanti ya. Amin, Prof. Silakan Bang, lanjut. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, waktu juga terus berjalan, tidak terasa gitu, sudah 11:30 lebih. Saya persilakan sesi berikutnya 2 atau 3 pertanyaan. Saya masih bukakan ini karena jadi tidak harus diatur oleh moderator. Jika ingin bertanya, silakan unmute mikrofonnya secara bergantian saja. Monggo, silakan.
Dari Bu Rektor mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Terima kasih. Saya tadi sudah mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Marsudi dan banyak sekali hal-hal yang saya rasakan memang harus diubah. Terutama tadi ada paradigma lama yang ternyata masih saya sendiri gunakan gitu. Jadi mungkin saya skip nggak bertanya, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih Prof sudah mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan utamanya saya dan mungkin peserta yang hadir juga hari ini, kebiasaan lama tuh sudah harus mulai berubah dengan Gen Z yang seperti Prof sampaikan tadi. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama Bu Rektor, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rektor. Silakan Bapak Ibu. Ini dari Pak Diding, Prof. Pak Diding dari Medan. Mohon penjelasannya lebih lanjut tentang evaluasi non-tes. Nah, bagaimana terkait dengan evaluasi non-tes? Oke, jadi cara kita mengevaluasi hasil didikan kita itu ada dua cara. Cara pertama, cara tes yang paling umum itu. Jadi misalnya habis ngajar diberi kuis, habis tengah semester diberi UTS, kemudian diberi ujian akhir semester, itu namanya tes, pakai ujian. Nah, kelemahan dari tes itu adalah dia hanya potret sesaat itu. Jadi misalnya ketika dia mungkin sehari-harinya bagus ya, tapi ketika pas ujian itu ada masalah sehingga dia tidak bisa menjawab, maka nilainya jelek. Atau sebaliknya, dia biasanya nggak pernah datang kuliah, nggak pernah ini, tapi ketika pas ujian, soal yang keluar itu kemudian dia ngerti semua, dapat bagus. Nah, itu kelemahannya di sana, kelemahan tes itu. Maka ada evaluasi kedua namanya non-tes. Non-tes itu adalah kita tidak mengevaluasi, tidak menggunakan soal, tapi mengamati perilaku sehari-hari. Misalnya begini, saya biasakan misalnya, kebetulan kalau saya ngajar tuh, di tempat-tempat saya ngajar selalu saya batasi, siswa satu kelas itu tidak boleh lebih dari 25 orang. Jadi saya hafal satu persatu. Nama-namanya saya hafal. Dan ketika saya mengajar, saya tahu, oh ini kalau ngajar suka duduk di belakang, ini duduk di depan, ini suka ngantuk, ini suka ngobrol, ini kalau saya jelaskan dia suka chatting sendiri. Itu bagian dari saya menilai. Jadi ujian nilai akhir itu tidak ditentukan oleh UTS dan UAS, tapi ditentukan oleh sehari-hari seperti itu. Kemudian, oh si A ini sering bertanya, si B ini kalau ada temannya bertanya dia punya ide-ide bagus. Si C memang capek sih ya setiap kali. Jadi setiap kali selesai mengajar saya selalu mengingat dan kemudian menuliskan itu. Itu namanya evaluasi non-tes itu. Jadi mengamati perilaku selama perkuliahan. Nah, kelebihan dari evaluasi non-tes itu adalah dia mengamati kayak video. Jadi orang tidak dinilai satu saat kemudian gagal atau berhasil, tapi perilaku dia sehari-hari itu terus dijadikan bahan penilaian sehingga menjadi nilai akhir. Itu kelebihannya, sehingga lebih valid lah gitu ya. Tapi kelemahannya adalah dosen kita jadi lebih capek gitu. Lebih capek kerjanya. Tetapi kalau saya melihat begini, kita ingat harus dosen itu kalau mengajar, kalau diberi tugas 3 SKS itu Bapak Ibu sekalian. Kan biasanya kan satu mata kuliah 3 SKS ya rata-rata, nggak tahu di tempat Bapak Ibu ada yang 4 SKS, ada yang 2 ya. Kita ambil misalnya saya mengajar mata kuliah 3 SKS. Banyak dosen itu yang salah paham bahwa kalau dia diberi tugas 3 SKS mengajar satu mata kuliah 3 SKS, itu tugasnya hanya ngajar di depan kelas selama 3 kali 50 menit. Nah, itu kesalahan paling fatal. Bapak Ibu sekalian, kalau masih seperti itu, segera bertobatlah, kembali ke jalan yang benar. 3 SKS itu bukan 3 kali 50 menit, tapi 3 kali 150 menit. Kenapa 3 kali 150 menit? Yang 50 menit pertama kita membuat persiapan. Menyiapkan nanti mau ngajar apa. Jadi seperti halnya ketika saya mau ceramah ini tadi, saya nyiapin PowerPoint-nya dan sebagainya. Itu 50 menit pertama. Jadi kalau 3 SKS berarti saya perlu waktu 150 menit untuk menyiapkan bahan. Kemudian selesai itu saya masuk kelas. Saya ngamen lah di kelas ngajar, mau online, mau offline, mau pakai apapun, sinkron, sama saja. 150 menit saya deliver, saya menyampaikan pelajaran. Setelah selesai, maka 150 menit berikutnya, karena 3 SKS ya, saya harus merenung.
merenung. Tadi si A ini aktif, si B ini banyak nanya, si C ini ngantukan, si D ini berisik di kelas. Itu yang kemudian saya jadikan nilai. Jadi setiap kali selesai pengajar, Bapak Ibu, lakukan. Jadi makanya Bapak Ibu dalam teori saya waktu saya jadi rektor, tidak boleh dosen itu satu semester mengajar lebih dari 9 SKS. Dosen kalau satu semester mengajar lebih dari 9 SKS, pasti dia korupsi waktu, tidak melakukan 3 fungsi tadi. Nah, jadi kenapa 9 SKS? Jadi misalnya hari Senin saya ngajar satu mata kuliah, itu saya perlu 3 jam, 150 menit kan kira-kira 3 jam kurang sedikit lah ya. 3 jam untuk persiapan, 3 jam saya di kelas, 3 jam berikutnya evaluasi. Udah habis 1 hari penuh. Jadi Senin itu hanya boleh 1 mata pelajaran aja. Selasa saya ngajar lagi 3 SKS lagi. Berarti sudah Selasa itu penuh dari jam 8 sampai jam 5 sudah nggak bisa. Karena apa? Persiapan 3 jam, ngajar 3 jam, evaluasi 3 jam. Kemudian Rebo ngajar lagi, 3 SKS lagi. Nah, Rebo ngajar berarti Rebo sudah habis. Nah, berarti tinggal Kamis dan Jumat. Nah, saya harus meneliti. Maka saya korbankan hari Kamis untuk meneliti. Jumat untuk apa? Untuk rapat-rapat misalnya. Nah, worst case-nya bisa dipaksa 12 SKS mengajar. Jadi, kalau saya selalu menilai bahwa seorang dosen kalau ditanya, ngajar berapa? 20 SKS. Dia kalau dia kemungkinan dosen yang ngajar 20 SKS itu kemungkinan dua macam. Pertama, dia Superman. Ya. Yang kedua, dia koruptor. Gitu. Jadi, tidak memenuhi tiga fungsi. Persiapan, pengajaran, dan evaluasi itu tidak dilakukan. Jadi, korupsi waktu. Kalau dia Superman, dia bisa membelah badannya jadi banyak gitu ya. Saya punya kelas paralel, ya, tubuh saya belah di sana, kemudian ngajar masing-masing. Gitu. Tapi kan nggak ada. Sehingga sebetulnya dalam praktek manajemen perguruan tinggi yang bagus, itu adalah dosen itu mengajar rata-rata 9, maksimum dipaksakan itu 12. Lebih dari 12 berarti kan, kalau 12 berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah penuh. Nah, nelitinya kapan? Nah, nelitinya kan hari Jumat misalnya. Itu Pak Didin ya tadi yang bertanya mengenai evaluasi non-tes. Jadi evaluasi non-tes itu menurut saya adalah evaluasi yang paling valid dan saya dalam mengajar selalu itu yang saya gunakan. Saya nggak peduli soal nilai UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Mau UAS-nya 100, kalau sehari-harinya buruk, saya kasih nilai buruk. Tapi kalau nilainya 40 UAS-nya, tapi sehari-harinya bagus, aktif, rajin, banyak bertanya, ikuti pelajaran dengan benar, saya kasih nilai A dia. Tapi memang capek sekali lagi ya. Tapi itulah tugas dari dosen. Dosen itu kan kerjanya 1 dus, gajinya 1 sen. Jadi harus dipahami ya kalau punya kecil banyak. Jadi, karena sudah milih jadi dosen itu resikonya. Kalau mau kaya, mau gampang jangan jadi dosen, kerja aja di Telkom atau kerja di Bank Mandiri itu duitnya banyak. Kalau dosen dia ganti kerjanya 1 dus, gajinya 1 sen, harus dimaklumi. Itu Bang Isman, terima kasih. Baik, Prof. Aduh, tanpa terasa sudah hampir 2,5 jam kita bersama di acara ini. Sudah akhirnya sampai juga kita tiba di akhir kegiatan, Prof. Okay. Saat ini mungkin di Jakarta sudah masuk waktu zuhur, di Palembang juga ini sebentar lagi azan. Bapak Ibu semua, alhamdulillah, mohon maaf karena keterbatasan waktu pula kita tidak dapat berlama-lama dalam kegiatan ini. Mungkin nanti di lain waktu, sesi berikutnya akan kita bahas lagi. Tadi kalau lihat slide-nya banyak sekali yang menarik dan perlu dibahas lebih lanjut ya, Prof. Ya. Terkait khususnya dengan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pembelajaran yang output akhirnya tentu adalah kepuasan belajar dari siswa-siswa kita, siswa. Karena yang menjadi sasaran akhir dari materi kita ini tentu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa maupun siswa kita semua. Pada dosen-dosen Universitas Bina Dharma, kami berharap ini akan tercermin nanti kawan yang mengikuti ini tercermin dari bagaimana peningkatan dan perubahan mungkin
bagaimana kita menyiapkan kelas kita di tahun ajaran baru nanti yang sudah tidak lama lagi ini. Dan kepada adik-adik siswa SMA, karena ini juga banyak guru-guru yang join di dalam pertemuan ini, jangan ragukan lagi, walaupun dalam kondisi COVID, kita tetap bisa belajar dengan segala fasilitas yang kita miliki hari ini. Dari sudut pandang metodologi, tadi Prof sudah menyampaikan bahwa belajar dengan pendekatan teknologi ini, COVID ini justru blessing in disguise, gitu kan, jadi hikmah besar gitu. Ternyata kita masih tetap bisa belajar dimanapun, kapanpun, walaupun dengan berbagai situasi ya terakhir. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, atas nama segenap panitia yang terlibat, Bina Dharma TV Crew, Bina Dharma Training Centers, juga para pimpinan perguruan tinggi Universitas Bina Dharma, serta pimpinan PTS maupun PTN yang hadir dalam pertemuan virtual ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada event-event berikutnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada narasumber kita, Profesor Marsudi Wahyu Kisworo. Dan mari kita beri aplaus bersama-sama kepada beliau. Sampai bertemu lagi di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Prof. Marsudi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Marsudi. Terima kasih, Nih, Pak. Baik, Bapak Ibu, demikianlah tadi workshop tentang collaborative learning dengan pembicara Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo dan juga dibantu oleh moderator kita Wakil Rektor Bidang Artika Universitas Bina Dharma, Bapak Muhammad Isman Hardiansah, PhD. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk bergabung dan juga berpartisipasi. Untuk menutup acara pada hari ini, mari kita sama-sama melakukan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku muncul enggak aku? Saya enggak muncul aku.